kita udah tadi nonton perkenalan Lentera dan sebagainya. Jadi kali ini kita udah mau masuk mulai acaranya nih. Tapi sebelumnya aku mau kenalin dulu temanku yang tadi aku bilang di depan bahwa aku nggak akan sendirian pada hari ini. Aku akan ditemenin oleh satu temanku yaitu Kiki Halo, salam yang tadi kenal udah semua. nyaut-nyaut. Hai hai. Iya, hai, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang maksudnya. Pagi menjelang siang, masih Iya, jam udah 10. siang, jam 10 soalnya ya. Nah, mungkin Kiki bisa perkenalkan diri dulu, nama, terus juga di Lentera tuh sebagai apa sih? Gitu. Silakan. Oke, jadi perkenalkan nama aku Kiki. Di Lentera, aku biasanya buat konten ya. Pasti kalian semua di sini kan follow IG-nya Lentera tuh. Nah, itu yang buatin konten tuh aku. Jadi misalnya kayak ada masukan terkait konten Lentera, itu kalian boleh banget kayak ngasih masukan. Masukannya via DM IG juga nggak apa-apa, itu boleh banget. Gitu. Salam kenal. Yeay, thank you Kiki. Ya, pasti udah kalau yang udah follow media sosialnya Lentera pasti juga udah lihat lah mukanya Kak Hmm, Kiki warawiri lah ya. iya, Cantik muka Mbak kita sih ya lebih tepatnya Mbak Wirawiri Lentera terus gitu. sampai bosen kayaknya yang lihat ya. Enggak dong, enggak ada yang bosan, enggak ada yang bosan, enggak. Belum ada yang masuk itu kok, belum ada, belum ada. Oh, belum ada. Oke. Nah, Ki, kita Mm-mm. langsung aja bebel kita pagi ini kan judulnya adalah dari buku ke layar, ya kan ya? Mm. Tentang adaptasi buku, sorry, adaptasi naskah novel atau naskah buku menjadi naskah skenario. Nah, yang aku mau tanya nih, apa sih yang menurut kamu tuh film yang sukses gitu ya, yang diadaptasi dari buku gitu, yang kamu paling suka deh atau yang kamu paling ingat? Kalau sampai saat ini yang paling aku ingat ya, pasti harusnya kalian semua ingat ya sama kayak Kapadokia. Ya nggak sih? Siapa sih yang nggak tahu sama Kapadokia? Ya, itu adalah salah satu awalnya itu adalah salah satu curahan hati seorang istri gitu. Itu di status Facebook seingat aku di tahun 2019. Nah, itu kan Hmm. dia curhat banyak banget tuh. Gara-gara curhatan dia, curhatannya itu jadi viral banget karena mungkin ya dari kita pembacanya itu kayak ngerasain, wah ini istrinya tuh kayak kasihan banget diselingkuhin padahal udah punya anak. Kan itu ada beberapa orang yang relate ya pastinya sama hal seperti itu. Terus itu namanya judulnya Layangan Putus. Benar nggak sih? Ya, Layangan Putus kan ya? Layangan Yang putus, layangan Mbak putus. Kinan itu. Nah itu Betul. inget Kinan, banget. Aris, Lydia. Bener banget. Inget banget aku di tahun 2019. Terus akhirnya gara-gara status dia di Facebook. Bukan statusnya di media sosial doang ya sebenarnya. Di Hmm. media sosial, di Facebook itu akhirnya dijadikan buku. Sampai dijadikan series di WeTV ya. Film Ya, seriesnya di di WTV, WeTV. betul. Iya, dan itu film seriesnya itu laris banget sih. Aris, Viral banget betul. sampai-sampai ada dari aktingnya mereka yang menjiwai banget itu kan ada meme-meme bertebaran gitu, bener nggak Iya. sih? Nah, Pasti justru kalian udah pada lihat tuh. justru sebenarnya aku bukan apa ya, bukan penggemar film series banget gitu ya, nggak ngikutin lah Hmm? ibaratnya gitu. Tapi justru aku tahu film ini justru dari meme-nya. Nah, mungkin kita bisa lihat kali ya Ki ya. Ini aku share Oke, sedikit. boleh. Kita lihat tayangannya sebentar. Nah, ini kan tadi yang Kiki bilang ya, ini kan apa namanya cuplikan dari status Facebook. Betul banget. Ya, status Facebook, terus viral, dan akhirnya diangkat jadi film series, dan yang paling bikin terkenalnya adalah meme-nya. Iya, Justru meme-nya aku tahu, bertebaran. justru aku Gara-gara tahu meme-nya jadi itu banyak dari yang meme ini. penasaran juga kan sama seriesnya gitu. Betul, betul banget, betul banget. Aku tuh justru, Oppo ini, maksudnya kan kalau Kiki di Marino itu kan nggak pernah actingan sampai marah-marah gitu kan. Kok di sini marah-marah terus akhirnya kayak aku cari tahu, oh ternyata ada film Layangan Putus gitu. Tapi ini memang trennya kemana-mana dari meme, terus juga dari Kapadokia pun juga menjadi tren ya. Iya, betul banget. Sampai Mhm. akhirnya banyak yang ngunjungin kan ya gara-gara series ini. Iya, jadi eh, booming Destinasi banget, wisata gitu. betul. Terus juga kabarnya kan udah dirilis juga ya kemarin bahwa Layangan Putus ini mau diangkat ke layar lebar. Ya, betul banget. Ya, tapi Mau walaupun itu dijadiin film. apa ceritanya itu postquel ya, jadi bukan yang adaptasi lagi dari bukunya, tapi kayak cerita lanjutan. Bener-bener.
Itu Oh, sih. Kalau kamu sendiri nih, ada nggak sih film yang kamu inget nih ya, yang awalnya dari tulisan doang, terus viral tiba-tiba dijadiin kayak film gitu? oke. Kalau aku tuh ingetnya tuh karena aku pecinta horor ya. Jadi Hmm, dan aku emang ngikutin banget dari awal gitu, ketika booming di media sosial, yaitu KKN Desa Penari. oke. Nah, jadi kan waktu itu kan memang awalnya tuh booming banget dari Twitter gitu kan, kayak ada film horor, sorry bukan film, ada cerita horor gitu ya. Udah terus aku coba ikutin, aku tungguin lah tuh, aku baca threadnya. Nah, itu kan di tahun 2019 aku ingat banget. Dan ternyata setelah booming di Twitter, akhirnya si Mr. Simple Plan ini diangkatlah, dialiwahanakan menjadi novel gitu kan. Nah, itu pun juga aku sempat baca, tapi kan sebenarnya ceritanya nggak beda jauh ya dengan si Twitternya itu gitu. Dan setelah dari novelnya baru ada kabar muncul kalau misalnya mau dialiwahanakan menjadi film layar lebar. Dan itu aku tunggu banget sebenarnya. Aku tunggu banget dan kemarin kan 2022 udah tayang Oh, juga. Aku excited mm, banget dan itu menurutku apa ya? Kadang kan kalau misalnya buku diadaptasi ke film layar lebar gitu ya, pasti kan ada ekspektasi yang pengennya sama gitu tinggi. ketika kita baca gitu. Dan menurutku tuh filmnya tuh sukses sih, karena memang serem banget dan sesuai dengan apa yang diceritakan ya dari kulitnya, dari novelnya pun juga sama gitu. Dan kabarnya juga ketika aku searching kemarin gitu, film ini tuh menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa, film Indonesia terlaris sepanjang masa. Nah, mungkin kita bisa cek uh, informasinya berikut ini. Nah, ini kan kultitnya tuh dari Simple Plan ya. Dari Simple Plan tahun 2019, terus dialiwahanakan menjadi sebuah novel, dan akhirnya diangkat ke film layar lebar dan menjadi film paling laris, film Indonesia paling laris sepanjang masa dengan berhasil ditonton oleh 9 juta penonton di Indonesia. Dan akhirnya dia juga bikin versi extendednya dengan penambahan waktu 40 menit dengan penambahan adegan baru dan itu juga bagus banget. Itu. Jadi aku sih approve lah gitu. Ini yang paling aku ingat banget dan aku suka kalau misalnya kita ngebahas film yang diadaptasi ya. Tapi kan sebenarnya nggak hanya ini aja ya Ki ya, tapi kan masih ada yang lain Benar. ya. Iya, benar banget. Nah Iya, itu sayang banget ya. Heeh. Gimana? Jadi apalagi kalau maksudnya menurut aku sih, selain selain yang dua tadi gitu kan pasti ada beberapa yang lainnya gitu, mm, film-film mm, yang mm, mm. masih ada gitu. Ya, sebenarnya kayak KKN, terus kayak layangan putus, itu kan semuanya berasal dari tulisan ya Hmm. di media sosial, ya kan? Di media sosial memang cepet banget sih viralnya. Cuma nih kalau kita pikir kayak logika nih, kalau tulisan itu semudah itu kayak dibaca orang, mendingan kan harusnya kita nih inisiatif untuk gimana sih, misal kalau tulisan aku taruh aja kayak di platform menulis gitu kan. Kan banyak tuh Hmm. platform menulis, kayak contohnya ya Lentera gitu ya. Itu kalau dibaca orang banyak kan udah dapet royalti ya, jadi keuntungannya kan double-double ya nggak sih? Iya ya. Itu bayangin aja di Hmm. PTJ itu udah dibaca pasti udah berjuta-juta orang gitu kan dan itu tuh terus-terus dibaca Mm-mm, dan aku mm-mm. yakin diulang-ulang lagi gitu. Sama halnya dengan yang statusnya apa namanya layangan putus. Tapi kalau dia langsung bikin buku gitu ya, langsung bikin buku terus dimasukin ke platform menulis kayak Lentera gitu kan, Hmm. dipublikasikannya aja gratis gitu ya. Ya Tapi bener dibaca banget. pun dapat royalti per halaman yang Iya. dibaca Mm-mm. gitu. Pasti udah tajir melintir ya nggak sih? Iya ya, tajam lirik. Apalagi setelah ada filmnya, pasti orang-orang mau balik lagi ke bukunya, bener nggak? Iya bener banget. Walaupun bukunya udah dari tahun 2019, filmnya di 2022 kemarin, pasti, pasti banget Mm-mm. akan baca ulang Bakal novelnya. dibaca-baca lagi. Iya. Hmm. Nah, jadi emang pengaruh media sosial itu, bukan media sosial, digital lah ya. Sekarang tuh semua udah going Digital. digital, apa aja digital, boomingnya tuh cepet banget, dan sebenarnya bisa dimanfaatin. Ada platform-platform yang bisa dimanfaatin banget untuk untuk memberikan penghasilan lebih. Salah satunya Lentera Bener App. banget. Ya kan? Kayak lo ya, Bener kayak kamu banget. ya, Ki, ya. Kamu juga punya buku ya. Iya. Mm. Oke, oke. Nah, terus ada buku lainnya kali ya, yang film lainnya yang diadaptasi dari buku. Itu kan kalau aku ingat tuh kayak Dilan 1990. Terus apalagi, Ki? Eh, yang kemarin-kemarin Bumi Manusia ya, Bumi Oh ya, Bumi Manusia. Manusia. Dan kayaknya sebentar lagi yang aku tungguin tuh Gadis Kretek. Ya itu lagi rame banget kan bukunya Iya, kan. November kalau nggak salah kan. Dia akan tayang, Ya, tapi ini film it- series gitu. ya betul. Film series. Diserisin, diserisin.
Nah, kalau misalnya Dilan itu menurutku kan juga kemarin sempat booming ya, karena ya Dilan tuh smart aja gitu. Dia temanya anak SMA, terus juga marketnya di Indonesia itu populasi paling banyaknya itu adalah masyarakat Gen Z dan juga milenial lah, generasi Z dan juga Benar generasi banget. milenial yang dimana pasti masih relate dengan kehidupan sekolah gitu kan. That's why Dilan itu kemarin juga menurutku sukses banget untuk ditonton oleh banyak masyarakat gitu kan, dan hype juga akhirnya orang-orang juga pada balik lagi ke bukunya, beli bukunya juga, karyanya Pidi Baik gitu ya. Jadi Mm-mm. memang untuk mengadaptasi untuk menjadi sebuah film gitu, itu memang harus memilih bukunya dulu gitu, memilih bukunya tepat nggak sih untuk dialihwahanakan gitu, ada yang nonton nggak sih gitu. Nah itu kan kalau Dilan. Tapi kalau untuk case-nya Bumi Manusia, menurutmu gimana Ki? Bumi Manusia tuh berat sih ya sebenarnya ya bukunya. Setahu aku berat. Dan itu tuh kayak sejarah sastra gitu nggak sih? Betul, 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 betul. Heeh. Ya mungkin karena keunikan itu ya kan ada sih beberapa buku, tapi kan kayak ada buku yang bisa diadaptasi jadi film, ada yang enggak. Mungkin nih menurut sutradaranya atau produsernya atau screenwriternya ini buku tuh bagus banget kalau diangkat jadi film. Akhirnya kan diangkat dan memang penontonnya banyak banget gitu sampai jutaan gitu. Walaupun ini sebenarnya sastra banget ya, dan Sastra banget. dan yang nonton tuh bukan cuman yang generasi yang udah tua aja, tapi generasi anak muda pun juga nonton gitu. Bener banget. Tapi berarti ada teknik-teknik khusus kali ya untuk mengangkat, maksudnya ini dari novel sastra gitu, dari novel sastra terus diubah menjadi sebuah layar lebar ke visual gitu kan. Pasti ada teknik Mm-mm. khusus atau ada pertimbangan khusus yang memang perlu diperhatikan nih, Ya gitu. betul. Makanya kita adain kelas ini, nanti kita akan ngobrolin ini, ya kan? Bener banget. Oke, nah yang sebentar lagi juga akan tayang itu adalah Gadis Kretek. Ini juga menurutku aku tertarik banget karena unsur lokalitasnya tuh banyak banget di sini gitu kan. Jadi dari masa kolonialnya juga ada, terus juga tentang pekerja apa ya, kalau ibaratnya ibu linting lah, kayak wanita linting lah kalau misalnya di Jawa tuh ngomongnya itu. Jadi can't wait banget untuk nonton Gadis Kretek ini di Netflix ya, setauku ya. Ya di Netflix jadi series gitu. Ya, tapi ketiga novel ini kan unsurnya berbeda nih. Ada yang dari novel biasa gitu ya, maksudnya yang Dilan tuh kan kayak novel roman, Romance ya. Mm-mm. apa namanya, Bumi Manusia sastra gitu. Ketiga bukunya beda, pasti ada teknik atau ada tips-tips khusus lah bagaimana sih seorang sineas atau misal penulis skenario dan sutradara gitu melihat buku itu, ini kayaknya bisa deh nih diangkat menjadi sebuah layar lebar. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas pada webinar kita pagi hari ini, dan kita langsung dengerin aja Yuki. Yuk, langsung aja. Panggil Yuki. Mbak Ana Mariam. Halo, Mbak Halo, Ana. halo semuanya. Halo. Hai, Halo. hai. Hai, Oke, hai. Mbak Hai, Ana, hai. udah siap untuk Yes. membagikan materi kita pagi hari ini ya? Teman-teman juga udah mulai Ya, siap. Betul. Oke, ya sudah tanpa berlama-lama lagi langsung kita persilakan Mbak Ana untuk menyampaikan materinya. Ini aku udah jadikan Mbak Ana sebagai co-host. Silakan udah bisa share screen. Oke, baiklah. Oke. Sebelumnya, sambil aku secara teknis akan share screen, aku mau ngasih semacam insight dulu ya ke teman-teman bahwa pada saat ini industri streaming, industri layar lebar, kita tuh lagi bangkit lagi ya, karena kan setelah pandemi semuanya kita kepengen nonton film, dan ketika pandemi pun justru platform streaming juga makin apa namanya jadi tujuan utama gitu untuk orang mencari hiburan. Nah, karena perkembangan platform streaming dan film ini sekarang lagi seru-serunya, banyak sekali PH maupun platform itu yang mencari cerita yang bermutu dari novel. Karena sebetulnya jumlah penulis skenario kita sejauh ini belum belum se apa ya belum seirama gitu dengan perkembangan industri streaming ini. Jadi penulisnya masih sedikit. Nah, terus kebutuhan cerita sangat 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 besar. Jadi opportunity untuk buku-buku itu diangkat ke apa layar streaming dan film itu opportunity-nya sangat-sangat besar. Dan teman-teman aku yang ada di industri itu
ibaratnya kerjanya sehari-hari hunting itu, termasuk aku ya. Jadi di awal-awal pandemi ini aku diminta oleh teman yang punya PH itu juga untuk menghuntingkan buku cerita-cerita untuk diadaptasi menjadi karya video atau apa namanya film atau series gitu. Nah, mungkin aku bisa share sebetulnya bagaimana prosesnya. Sebentar ya. Uh, Maaf, aku tiba-tiba lupa caranya. Tunggu ya. Ya, ya, maaf ya. Ada tombol share screen-nya, Mbak? Yes. Oke. Sebentar. Yes. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Oke. Yang pertama yang mungkin aku share itu perbedaan antara novel dan skenario dulu ya. Jadi kebetulan aku memang menulis dua-duanya, yang novel ya skenario. Pertama aku menulis novel dulu, terus kemudian aku belajar menulis skenario di 20 tahun yang lalu, lama ya. Jadi perbedaan novel dan skenario itu yang pertama adalah format. Format skenario dan novel itu udah pasti jelas berbeda. Ya. Yang kedua adalah strukturnya. Struktur berceritanya antara novel dan skenario itu sudah sangat berbeda. Yang ketiga adalah batasan waktu. Kalau novel itu kita bisa baca kapan aja, tidak dibatasi oleh durasi, bahkan untuk menjelaskan satu scene itu apa ya, satu lokasi kejadian itu bisa sangat panjang gitu. Sementara kalau di film atau di audiovisual itu tidak bisa. Di dalam skenario ada hitungannya, ada hitungan durasinya. Kita kalau nonton film kan di layar lebar itu kan 2 jam. Memang ada film-film yang 3 jam. Seperti apa yang terakhir kemarin yang 3 jam yang kita rada-rada lelah mental gitu ya nontonnya ya. Batman ya kalau nggak salah ya. Nah itu. Nah terus kemudian apa namanya, karya novel itu bisa langsung dinikmati oleh pembaca. Jadi setelah kita rilis, karya kita langsung ketemu pembacanya. Sementara kalau skenario tidak. Skenario itu adalah karya tulisan yang mengarahkan sutradara dan produser dalam membuat karya film atau video. Jadi yang membaca skenario kita, karya tulisan kita itu adalah sutradara, produser, dan semua tim produksi yang terlibat di dalamnya. Termasuk make up, termasuk properti, termasuk lighting, termasuk DOP, semuanya itu bekerja based on skenario yang kita buat. Ya, jadi itu perbedaannya. Terus ini aku kasih contoh sedikit saja. Kalau format novel kan biasa ya, kita semuanya sudah pernah membaca novel. Nah, kalau format skenario itu berbeda. Format skenario itu harus mengikuti pola atau struktur atau pakem yang memang sudah dibuat dari zaman dulu banget, ketika film tahun berapa ya, tahun 20-an itu awal dibuat. Nah, ini pakem ini berlaku secara internasional ya. Jadi kayak teknik penulisan ini berlaku secara internasional. Jadi sutradara asal Indonesia maupun sutradara asal Prancis atau asal Inggris, Hollywood, itu bisa membaca karya skenario kita. Jadi mengerti yang dimaksud. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya di sini, sebetulnya kalau standar internasional tidak ada nomor. Ya, tidak ada nomor scene. Di sini ada kalian lihat ada nomor 28 sama 29. 28 eksterior pos 2B. Itu adalah penanda scene. Scene itu lokasi, tempat, dan waktu. Jadi misalnya sebetulnya kalau di internasional tadi aku bilang nggak ada angka. Nah, di Indonesia dibutuhkan angka karena untuk breakdown sang astradanya. Scene berapa? Jadi ngomongnya nggak ruwet. Scene berapa? Scene 28. Kita mulai latihan dialog di scene 28 ya. Nah, gitu. Nah, eksterior itu adalah lokasinya berarti di outdoor. Itu dibedakan kenapa? Karena berhubungan dengan hunting lokasi, berhubungan dengan lighting, berhubungan dengan make up, berhubungan dengan baju, semuanya berhubungan. Padahal cuma satu kata ya, eksterior. Terus kemudian pos 2. Pos 2 ini adalah lokasi tepatnya.
lokasi tepatnya di mana sih pos 2? Pos 2 itu apa? Nah, pos 2 ini sebetulnya dijelaskan di depan. Pos 2 itu apa? Ini kan settingnya gunung ya. Terus kemudian day. Berarti day ini berkaitan dengan siang kan. Siang itu berarti syutingnya juga harus siang. Jadi apa namanya, lighting, lampu, make up, baju semuanya menyesuaikan. Nah, terus kemudian ada di bawahnya itu establish shot. Establish shot. Terus kemudian ada deskripsi. Deskripsi itu ini kalau di sini Margot video call Bayu pacarnya, namun di reject oleh Bayu. Itu ada deskripsi dan ada action. Terus kemudian ada tokoh ya, Margot. Di situ Margot. Terus kemudian ada dialog. Terus kemudian di dalam dialog itu ada keterangan di dalam kurung itu juga keterangan teknis ya, lay dalam kurung OS. OS itu off screen. Off screen itu suaranya kedengaran, manusianya nggak kelihatan di screen. Nah itu istilah-istilah yang teknis yang memang harus diketahui dan digunakan di penulisan skenario. Terus kemudian POV Margot. Ini direction untuk sutradara dan juga untuk DOP. DOP itu Director of Photography atau kameramen, tim kameramen, bahwa framing kameranya itu berdasarkan point of view-nya Margot. Nah, jadi memang syarat hal-hal teknis ya. Nah, terus kemudian ada keterangan actionnya apa yang sedang terjadi. Kemudian cut itu adalah transisi dari shot satu, dari scene satu menuju scene lainnya. Ketika cut terus kemudian ke scene 29 eksterior Sungai Berbatu antara pos 2 ke pos 3D. Nah, itu berarti kita sudah pindah scene. Nah, itu jadi formatnya memang amat sangat berbeda dan perlu mungkin 1 sampai 2 semester untuk belajar kalau di sekolah film ya. Jadi perlu waktu khusus untuk mempelajari teknis dan juga non teknisnya gitu. Nah, ini formatnya berbeda. Terus kemudian yang kedua, yang berikutnya. Jadi sebetulnya secara pokok novel bisa diadaptasi menjadi karya audiovisual itu apa sih gitu. Nah, sebelum ke sana kan tadi kita sudah kita harus tahu ya, sebetulnya di dalam karya audiovisual, film, series, drama atau apapun itu yang dibutuhkan apa sih gitu. Yang pertama adalah cerita menarik. Ceritanya harus menarik. Nah, menarik di sini kan sangat ini ya, sangat relatif ya. Nah, sebagai produser atau PH atau platform streaming, cerita menarik ini kita dasarkan pada tren yang sedang terjadi saat ini. Misalnya kayak Layangan Putus tadi ya. Jadi ternyata itu trending. Artinya masyarakat sedang menyukai itu karena kita benar-benar tidak bisa membaca apa yang akan disukai dan tidak disukai oleh masyarakat tanpa ada sesuatu penanda gitu. Nah, salah satu yang digunakan sebagai parameter itu adalah sosial media saat ini. Kalau sebuah cerita atau kisah itu trending, pasti produser film akan buru-buru cari ini siapa nih yang punya ceritanya, akan dibeli ini cerita. Nah, kayak gitu. Satu, harus menarik. Ukurannya itu tadi. Karena menarik menurut produser A, belum tentu menarik buat masyarakat. Ya kan? Jadi yang dijadikan parameter adalah itu. Sosial media, terus kemudian apa sih yang disukai anak muda saat ini gitu. Nah, terus kemudian anak muda atau yang penonton film ya, kan penonton bioskop kebanyakan kalau umur 50 ke atas tuh rada-rada males mungkin nonton bioskop gitu-gitu. Nah, kita based on targetnya juga. Terus kemudian yang kedua, struktur cerita bisa diadaptasi menjadi skenario. Nah, ini begini. Novel itu kan sebuah karya yang sangat bebas ya. Novel itu sebuah karya yang kita bisa membuat struktur, kita bisa membuat cara bercerita yang sangat beragam gitu. Bahkan kemarin saya dapat cerita dari Mbak Ana kalau ada novel itu satu kalimat, satu buku itu satu kalimat. Itu kan berarti bebas banget ya. Bagaimana kita as a storyteller gitu menceritakan pada pembaca kita. Nah, sementara film tidak. Dia punya rumus tersendiri. Nah, apakah struktur cerita di dalam novel ini bisa kita adaptasi? Bisa kita adaptasi dalam menjadi karya audiovisual. Nah, artinya ada buku-buku yang ada novel-novel yang bisa, ada novel-novel yang tidak bisa, terlalu sulit untuk diadaptasi. Atau kalaupun bisa, harus ada yang hilang, harus ada yang ditambahin, misalnya seperti itu.
Terus kemudian yang ketiga, kecukupan durasi saat adaptasi dilakukan. Nah, ini penting sekali. Kecukupan durasi. Seperti yang saya bilang, kita semua mungkin pernah baca ya, novel-novel yang menjelaskan satu kejadian aja tuh bisa berhalaman-halaman. Sementara di film itu tidak bisa. Dalam film, satu scene, satu lokasi kejadian, berlangsung 3 menit, itu sudah panjang. Kalau 3 menit dalam skenario, artinya itu ditulis dalam 3 halaman. Jadi rumusnya dalam skenario itu 1 halaman, 1 menit. Nah, sementara di novel bisa saja itu terjadi berhalaman-halaman. Sementara kejadiannya cuma merenung. Kita sebagai penonton film atau audiovisual, kita ngeliat dia merenung, diem aja selama 5 menit, bosen. Jangankan 5 menit. Iklan itu 30 detik ya. Iklan itu maksimal satu shot, satu frame, itu maksimal 3 detik. Jadi ada rumusnya ya. Nah, apakah novel itu kalau dijadikan audiovisual atau film cukup? Nah, kalau cukup, apakah dia baiknya untuk film durasi 90 menit atau 120 menit atau bahkan 3 jam? Nah, atau bahkan lagi, mungkin nggak dia dibuat series? Kalau mungkin dibuat series, misalnya, sekarang kalau kalian lihat series itu jumlah apa episodenya bebas ya. Ada yang mulai 4 episode di Disney itu, ada yang cuma 4 episode. Ada yang 8 episode, ada yang 10 episode, ada yang 16 episode, ada yang 20 episode, bahkan ada yang sampai ratusan episode. Biasanya drama-drama China tuh ratusan episode bisa. Saya pernah nonton drakor tuh 132 episode dan banyak yang saya skip. Nah, jadi kecukupan durasi saat adaptasi dilakukan, nah itu bisa diukur kalau kita ngebaca dan memikirkan nanti kalau diadaptasi akan formatnya seperti apa ya, gitu. How to tell the story-nya seperti apa ya. Nah, itu kita ukur. Yang keempat adalah doable dari sisi production. Kalau di Hollywood, doable ini kayaknya tidak terlalu menjadi ukuran. Karena di Hollywood apa aja bisa dilakukan karena secara budget dan infrastruktur mereka semuanya punya. Ya, karena kenapa di sini di Indonesia itu doable dari sisi production itu menjadi salah satu faktor penentu. Karena kita dari sisi distribusi film itu kita masih Indonesia saja plus Asia. Kita tidak distribusi worldwide atau global. Jadi hitungan BEP-nya, impasnya gitu, atau dapat untung, itu kita lebih kecil skalanya dibanding Hollywood. Kalau Hollywood itu kan distribusinya worldwide, ya, jadi beda, pendapatannya juga beda. Nah, kalau di Indonesia, untuk distribusi di Indonesia, ini kita harus menghitung dari sisi itu. Saya pernah dengar, tidak perlu saya sebutkan judulnya, satu film yang biaya produksinya itu lebih dari 20 miliar. Kalau biaya produksinya 20 miliar, itu kan berarti kolosal ya. Kalau 20 miliar bikin satu film itu berarti kolosal banget gitu. Artinya kan dia harus dapat berapa penonton untuk ngebalikin modal yang 24 miliar itu. Meskipun ada sponsor ya, built-in sponsor, itu juga sangat memungkinkan. Tapi harus menjanjikan berapa juta penonton ke klien untuk dia mau invest ke film kita untuk mendapatkan sekian puluh miliar itu. Jadi suara kalau kita ngomong. Ya, oke. Nah, ini dari sisi syarat pokok novel bisa diadaptasi menjadi karya audiovisual tadi ya. Jadi doable untuk di Indonesia itu menjadi salah satu faktornya. Oke, terus kemudian berikutnya, sebetulnya gimana sih langkah-langkah adaptasi yang kita lakukan gitu? Yang pertama kita harus membaca novel itu dulu ya, sebelum memasuki langkah-langkah ini, novel atau buku itu kita harus baca dari halaman 1 sampai habis, kita harus baca. Dari situ kita harus bisa menemukan premis dari novel ini. Karena membuat karya film atau karya audiovisual, itu yang pertama harus ketemu adalah premisnya. Terus kemudian yang kedua adalah menemukan karakterisasi. Karakter dari novel ini menarik nggak? Dan bagaimana karakternya? Karakter itu kan tidak dijabarkan dalam 1-2 paragraf doang ya, kalau dalam novel ya. Dia bisa tersebar di sepanjang buku itu. Nah, itu kita harus bisa menemukan karakternya.
Terus kemudian yang kedua adalah menyusun strukturnya. Nah, ini amat sangat penting menyusun struktur. Struktur novel yang saya bilang tadi dan struktur skenario amat sangat berbeda. Nah, bagaimana kita harus memilah-milah, menyusun mana yang akan menjadi klimaks, mana yang akan menjadi introduction, mana yang akan menjadi eskalasi yang pertama, yang kedua. Nah, itu kita yang pilih. Terus kemudian menyusun plot. Nah, skenario itu membutuhkan minimal ada 2 plot atau lebih baik 3 plot, lebih baik lagi. Jadi ada main plot atau plot utama dan ada subplot atau plot pendamping. Nah, ini kita susun nih, kita harus menemukan main plotnya dulu, terus kemudian subplotnya kita susun berdasarkan timeline dan juga struktur skenario. Setelah plot sudah jadi, maka kita membuat sinopsis. Nah, sinopsis ini cerita sudah enak nih mengalir. Jadi seperti merewrite sedikit ya. Jadi kalau novel kan 1 buku ya. Nah, sinopsis ini tidak perlu panjang, ya sekitar 3-5 halaman. Itu untuk supaya alur ceritanya itu udah kelihatan, udah berasa enak nggak gitu. Nah, setelah sinopsis jadi, terus kemudian kita membuat scene plot. Nah, scene plot ini sudah lebih detail. Scene plot itu skenario tapi belum masuk dialog. Sudah ada deskripsi dan narasi tapi belum ada dialog. Ya. Terus kemudian setelah membuat scene plot, kita menulis skenario. Kemudian proses skenario sudah di-approve, sudah selesai, sudah jadi, barulah nanti pemain sutradara apa segala macam akan melakukan proses selanjutnya, yaitu reading sampai film syuting. Nah, itu proses-proses yang harus kita lakukan ketika melakukan adaptasi. Terus kemudian, nah ini struktur 3 babak ini yang sangat lazim atau biasa digunakan dalam skenario. Basicnya struktur 3 babak, tapi kemudian diputar-putar juga boleh. Diputar-putar itu begini. Ada yang kita sudah tahu endingnya di depan. Nah, ini kan berarti ada yang diputar nih, ya kan? Bagaimana bisa terjadi kejadian sampai seperti itu? Nah, kita baru cerita bergulir. Nah, oke, struktur 3 babak. Aku akan jelasin agak detail tentang struktur 3 babak ini. Jadi dalam film di seluruh dunia ini, dari negara manapun, kecuali Prancis ya, itu kebanyakan menggunakan struktur 3 babak, dan ini adalah struktur yang paling lazim digunakan untuk film-film Hollywood. Tapi tidak hanya film Hollywood, drama Korea, drama China ini juga menggunakan struktur 3 babak, meskipun mereka punya semacam adjustment sendiri, semacam apa ya, dia kayak memperkaya sendiri gitu. Dan apalagi China sama drama China sama drama Korea sama Jepang itu mereka banyak sekali bermain di subplot, sehingga struktur yang 3 babak ini berasa kayak nggak struktur 3 babak gitu, kayak lebih kaya gitu. Nah, oke, yang pertama, dalam satu karya film atau video, struktur 3 babak ini adalah membagi keseluruhan cerita timeline itu menjadi 3 act atau 3 babak. Babak 1, babak 2, dan babak 3. Jadi kalau kita membuat timeline, itu kita bagi dulu nih. Ini nanti akan berkaitan juga sama durasi. Ya, misalnya kalau durasi film kita 90 menit, artinya babak pertama itu akan terjadi 90 menit dibagi 4 dulu. Dibagi 4. Ini kan dibagi 4 ya. Nah, babak 1 tuh di beginning sampai climax of act 1 itu adalah babak 1. Jadi persentasenya lebih kecil, 25% di depan. Kalau ada urusan durasi, misalnya taruhlah yang paling gampang berapa? 100 menit gitu ya. Film 100 menit, biar gampang mikirnya. Artinya 25 menit pertama itu adalah babak 1. Kemudian dari menit ke-21 menuju ke menit berapa? Di 74 itu adalah babak kedua. Kemudian babak ketiganya adalah dari 75 menuju ke 100. Sampai sedetail itu. Nah, ini act pertama itu adalah setup atau beginning. Setup itu di sini kita introduction ya.
introduction karakter, dan introduction masalah, kondisi, situasi apapun kita perkenalkan di X1. Itu harus cukup di 25% pertama. Coba diingat-ingat film-film yang pernah kalian tonton, itu pertama tuh biasanya storytellingnya gimana? Apakah langsung POV, point of view orang pertama, atau orang ketiga yang maha tahu, atau apa gitu. Biasanya itu introduction karakter utama kita, dan dia siapa sih, dia melakukan apa sih. Nah, itu ada di Act 1. Terus kemudian di Act 2 itu kan terbagi jadi dua part besar ya. Nah, itu biasanya sudah menemukan masalah atau tantangan yang harus dihadapi atau diselesaikan oleh karakter utama kita. Nah, yang paling seru adalah di Act 2 ini ada titik paling di tengah. Coba kalian cek di film Hollywood manapun yang sukses, di tengah-tengah durasi banget, itu pasti ada adegan action yang seru. Ya kalau misalnya drama, dia pasti antara dia lagi bersenang-senang banget, dia lagi pacaran banget, kalau dia lagi misalnya lagi romance gitu, sesuatu yang supaya penonton nggak bosen, karena ini critical time. Jadi kalau nonton bioskop tuh ada kemungkinan ada yang tidur karena di tengah-tengah banget durasinya, ya kan. Nah, itu harus sesuatu yang menaikkan adrenalin. Nah, itu ada di durasi di tengah-tengah banget. Kalau kita membuat skenario 100 halaman, ya berarti di halaman berapa tuh, 50. Antara 47 sampai ke 52, 53 gitu. Itu adalah harus adegannya tuh sangat memancing adrenalin atau memancing perasaan emosional kita gitu, sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang mendebarkan gitu. Nah, terus kemudian klimaks ini biasanya do or die, apalagi kalau action, ceritanya action. Do or die itu gini, ini karakter utama kita sudah menemukan cara untuk mengatasi masalahnya, tapi dia tahu taruhannya adalah nyawanya gitu. Atau kalau misalnya romance gitu, taruhannya adalah dia kehilangan pria ini atau wanita ini. Taruhannya tuh sesuatu yang hilang gitu. Jadi dia harus melakukan sesuatu yang besar, tapi taruhannya juga besar. Tapi nanti gain-nya, apa yang dia peroleh juga akan besar. Nah, itu biasanya akan ada di Act 3, struktur 3. Nah, terus kemudian setelah do or die ini terjadi, klimaks ini terjadi, terus insya Allah karakter kita menemukan kemenangan atau menemukan keberhasilan yang sangat besar, terus kemudian kita wrap up atau ending atau happy ending. Kalau saya sih tipe orang yang suka happy. Nah, itu ini 3 struktur yang dipakai hampir dimanapun ya, bahkan reality show juga menggunakan struktur ini. Ya, dulu saya pernah mengerjakan Indonesian Idol pun saya membuat struktur seperti ini. Jadi X1 di tengah-tengah itu yang lagunya harus yang upbeat gitu. Saya waktu itu ngerjain Indonesian Idol 3 sama berapa ya, Asian Idol. Ya itulah, pokoknya saya menggunakan struktur ini juga. Sama di negara lain juga kebanyakan menggunakan struktur ini juga. Nah, kemudian ada satu metode yang sangat memudahkan semua penulis untuk menyusun struktur tanpa berpikir terlalu keras. Tidak juga ya, tetap harus berpikir keras ya. Dan Harmon Story Circle. Ini metode yang saya gunakan sampai sekarang untuk membuat skenario maupun novel. Ini tetap saya gunakan karena ini mempermudah otak kita untuk menemukan apa cerita yang tepat di saat apa. Nah, dan Harmons ini sebetulnya membreakdown lebih detail lagi struktur 3 babak yang tadi. Jadi ada 8 titik, kalau tadi 3 babak, dia lebih membreakdown dari 3 babak itu di breakdown lagi menjadi 8 titik atau 8 part. Jadi part 1 itu perkenalan karakter utama. Kalau di 3 babak tadi sama kan, perkenalan karakter utama. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah karakter utama menemukan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ya, kalau di Harry Potter, nanti saya kasih contoh Harry Potter ya.
Terus kemudian part yang ketiga, mereka mulai memasuki situasi yang tidak familiar dengan hidup dia sebelumnya. Terus kemudian yang keempat adalah mereka mulai struggle. Kan kalau kita masuk ke situasi familiar kita harus adjust ya. Nah, itu kita lagi struggle tuh dengan situasi yang tidak familiar tadi. Terus kemudian part yang kelima, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi ini kayak keberhasilan semu gitu, seolah-olah yay berhasil gitu. Tapi kalau di film Hollywood kita mesti hati-hati. Ini kok kayaknya habis ini nggak happy nih, habis ini sesuatu yang besar. Emang benar, karena di dalam strukturnya mereka harus membayar mahal untuk apa yang telah mereka dapatkan. Itu di part 6. Jadi setelah yay kita ngerasa akan berhasil, karakter kita akan berhasil, ternyata enggak. Ternyata mereka harus apa? Misalnya itu ada sesuatu yang membuat mereka tuh kayak wah yang ternyata yang tadi itu salah gitu, apa yang sudah aku lakuin kemarin itu salah. Nah, itu ada di part 6. Kemudian di part 7 mereka berupaya mengembalikan keadaan. Nah, ini ibaratnya kalau manusia tuh kalau sudah bikin kesalahan kan udah belajar ya dari kesalahan yang sebelumnya ya. Oke, kemarin sebelum-sebelumnya gue gini. Artinya untuk berikutnya supaya berhasil, aku sudah tahu nih harus melakukan ini dan boleh nggak bolehnya apa. Nah, biasanya ini akan eskalasi naik emosinya, konfliknya itu naik dan menuju yang do or die tadi, klimaksnya. Artinya ada taruhan gitu. Nah, tapi ini pilihan yang cuma satu, do or die gitu. Kalau nggak melakukan ya udah die aja gitu. Kalau nggak nembak sekarang ya udah berarti dia akan pergi ke negara lain misalnya kayak gitu kalau romance ya. Jadi harus dilakukan sekarang gitu. Penulis harus sudah memplanting kenapa harus dilakukan sekarang di awal. Artinya untuk menuju part 8 di part 1 2 3 4 5 6 7 ini kita harus sudah planting duluan nih. Kenapa pilihannya tuh jadi cuma satu gitu. Nah, kemudian dari situlah ada keberhasilan atau kalau set ending ya gagal total atau mati, ya kan? Di di part 8. Nah, ini teman-teman bisa cari, bisa googling atau boleh screenshot untuk bekal kalian menulis ya. Jadi nanti ini memudahkan banget untuk membuat struktur cerita yang kalau difilmkan nanti penulisnya juga tidak akan kesulitan. Gitu. Nah, ini aku mau kasih contohnya di Harry Potter yang Sorcerer's Stone ya, yang Philosopher's Stone atau Sorcerer's Stone. Nah, ini story circle-nya Harry Potter. Jadi yang pertama kita tahu Harry Potter itu siapa sih gitu. Oh, dia sebetulnya anak yang sudah nggak punya orang tua yang tinggal sama paman sama bibinya, tapi perlakuannya itu buruk ya, gitu. Jadi dan pada saat itu dia baru tahu bahwa dirinya itu penyihir karena ada kejadian-kejadian aneh. Tapi Bibi Petunia tidak pernah ngasih tahu dia kalau dia itu sebetulnya penyihir, gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba Hagrid datang nih. Hagrid datang dan dijemput dan ngasih tahu kamu diterima di sekolah di Hogwarts gitu. Dia bingung, ternyata aku penyihir gitu. Ya, begitu dia penyihir, dia harus sekolah ke Hogwarts karena memang ada pendidikan khusus penyihir. Maka dia harus melengkapi dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan untuk sekolah di Hogwarts. Dia harus ke Diagon Alley untuk belanja gitu. Terus dia juga baru tahu kalau dia dapat warisan di Bank Gringotts gitu. Karena ternyata di dunia sihir beda nih, harus uangnya beda gitu dengan uangnya Muggle gitu. Terus kemudian yang ketiga, dia mulai sekolah di Hogwarts. Senang ya, dia wah jadi bagian dari sebuah komunitas yang memang dia banget gitu, yang memang sama-sama penyihir gitu. Dan dia bertemu dengan Hermione dan Ron. Dan dia memasuki dunia baru. Nah, di part keempat dia struggle ya. Dia harus beradaptasi sebagai penyihir dan merasa mendapat perlakuan yang kurang adil dari Snape dan juga permusuhan dari teman-temannya. Karena Harry Potter kan datang dia anak yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba datang dan tiba-tiba populer. Dia nggak tahu kalau dirinya sepopuler itu gitu.
Meskipun orang harusnya tidak tahu juga kalau dia populer karena sesuatu yang sangat tragis ya, gitu. Dan Malfoy itu cemburu sama popularitasnya dia, dan dia harus struggle di tempatnya yang baru itu. Nah, terus kemudian dia menemukan sesuatu. Nah, ini seru nih, ada Quidditch, ya kan? Wah, ternyata dia punya bakat luar biasa nih di Quidditch gitu. As a penyihir yang baru tahu kalau dia jadi ternyata dia tuh penyihir, itu seru banget kan untuk anak, apalagi itu Hogwarts kan umurnya di 10 tahun ya, di kelas pertamanya gitu. Terus di saat yang sama ada kejadian mencurigakan nih. Nah, tentang dengar desas-desus tentang batu bertuah. Nah, ternyata batu bertuah ini ada yang menginginkan, pasti banyak yang menginginkan karena dia memang bertuah kan, dia punya sesuatu yang bisa orang itu bisa immortal gitu kan, dan mereka bertekad untuk menyelamatkannya gitu. Jadi mulai perubahan ini, anak yang biasa-biasa saja terus menjadi rada-rada heroik gitu. Terus kemudian di part 6, nah, beberapa kejadian mulai menempatkan Harry pada situasi yang berbahaya. Mulai dari kejadian hutan terlarang hingga Malfoy menjebak Harry Potter sampai bertemu dengan anjing raksasa berkepala 3. Nah, itu dia suffer. Artinya untuk melakukan misinya, dia suffer nih. Misinya adalah menyelamatkan si batu bertuah itu, ya kan? Gitu. Terus kemudian karena dia sudah mengalami hambatan, udah ketemu dengan anjing raksasa berkepala 3 gitu. Nah, Hari ini makin bertekad menyelamatkan batu bertuah. Itu ternyata sebetulnya kan ini semua orang bukan semua orang, tokoh-tokoh yang kita tahu kan nggak ada yang tahu batu bertuah itu ada di mana gitu. Dan ternyata saat itulah si Voldemort yang mendompleng Profesor Quirrell itu bisa membuat Harry Potter berdiri di cermin tarsah dan memunculkan si batunya itu. Gitu. Nah, terus kemudian di klimaksnya Profesor Quirrell mencoba merebut batu itu dan membunuh Harry. Tapi ternyata tak disangka dagingnya tuh terbakar. Nah, ini plot twistnya nih. Kita nggak pernah tahu kalau ada orang yang bisa mengalami itu. Kalau menyentuh dagingnya Harry aja dia nggak bisa gitu. Dagingnya Harry, menyentuh Harry aja dagingnya bisa terbakar karena ternyata ada sihir dari ibunya gitu kan. Itu sesuatu yang mungkin sudah di-planting di awal tapi kita nggak sadar dan baru muncul di ending, di klimaksnya gitu. Dan kemudian bahkan dia memenangkan piala asrama kan, Gryffindor gitu. Nah, itu endingnya, klimaksnya itu harus kemenangan yang luar biasa gitu. Dia selamat dan memenangkan kompetisi yang gitu-gitu. Nah, itu kalau dari struktur udah sangat sesuai banget ya, sangat mudah gitu diadaptasi menjadi film. Dan yang perlu kita pahami adalah karya novel dan karya film itu hendaknya dinikmati dengan cara yang memang berbeda, karena itu adalah dua hal yang berbeda ya. Karya novel itu memang sebuah karya tulis yang untuk dinikmati saat kita membaca, sementara film itu dia karya yang tersendiri, karya yang berbeda. Jadi kalau kita membanding-bandingkan itu nanti kita sendiri yang akan entah itu kecewa, entah itu lebih happy, bisa aja ya. Karena ternyata filmnya lebih bagus dari novelnya. Kalau kita ngomong gitu kan berarti novelnya kurang bagus dong gitu. Jadi maksudnya itu kita menikmatinya dalam sebuah hasil karya yang berbeda. Nah, selanjutnya ini tentang main plot sama subplot. Nah, ini tadi yang di atas ini tadi itu adalah story circle untuk main plot ya. Ini sama sekali belum ada subplot. Kenapa? Main plot ini harus jadi lebih dulu, baru kita meng-create atau menyusun subplotnya. Ini aku kasih contoh. Ini tidak semua penulis menggunakan teknik yang sama dengan saya. Kalau saya menyusun main plot dan subplot itu menggunakan Excel. Aneh ya, penulis menggunakan Excel. Nah, tapi ini memudahkan otak. Jadi misalnya di episode 1 atau di part 1 itu main plot itu terjadi apa saja, kejadiannya apa saja. Terus kemudian kita baru menyusun subplot di sebelahnya. Kenapa? Karena subplot itu harus supporting main plot. Tapi harus tetap ada karena dia akan memperkaya cerita. Kalau di series itu subplot amat sangat penting.
Contoh salah satu subplot yang sangat sukses menurut saya itu adalah Alchemy of Souls. Itu main plot dan subplotnya luar biasa dahsyat. Jadi saya cukup mengagumi penulisnya karena bagus banget. Semua orang punya plot, semua karakter punya plot, meskipun sedikit. Jadi kalau di sini teman-teman lihat di Excel, main plot itu ada di 2 kolom pertama. Terus kemudian makin ke kanan itu makin sedikit ceritanya karena dia makin enggak terlalu berpengaruh pada cerita. Nah, itu memudahkan kita sebagai penulis mau menulis novel mau menulis skenario untuk menyusun struktur dan plot di kepala kita. Tidak semua penulis melakukan itu. Kalian boleh menggunakan teknik ini, boleh tidak. Terus kemudian karakter. Dalam novel, karakter itu dijelaskan melalui kata-kata dan tersebar dari awal sampai buku itu terakhir ya. Dalam skenario, mendeskripsikan karakter itu ada beberapa cara. Yang pertama, deskripsi karakter. Memang ketika kita menulis skenario, kita akan membuat yang namanya karakterisasi. Itu adalah catatan khusus di luar lembar atau halaman-halaman skenario yang mana kita mendeskripsikan secara detail karakter-karakter kita, bahkan sampai misalnya foto referensi. Jadi misalnya kalau apa namanya di sini ada Han Sohee di My Name gitu ya, itu karakternya dia lebih tomboy, dia nggak terlalu memperhatikan penampilan. Nah, kita cari referensinya. Baju yang dia pakai, dia kemana-mana sering pakai baju, misalnya pakai jaket kulit, misalnya kayak gitu. Nah, sampai jenis kelamin, kebiasaan, cara ngomong, usia, latar belakang, pendidikan, sifat, itu kita jelaskan di deskripsi karakter. Jadi kalau mengadaptasi dari novel, kita kan harus mempelajari karakter ini dari seluruh halaman novel yang kita baca ya. Kemudian kita kayak intisarikan gitu, kita tulis deskripsinya. Terus kemudian yang kedua adalah wardrobe dan make up. Tadi sudah saya sebut sedikit. Jadi wardrobe dan make up ini menjelaskan karakter seseorang. Apakah seseorang ini sangat feminim, girly, kayak Legally Blonde misalnya. Aduh, tua banget ya contohnya, maaf ya. Legally Blonde atau Barbie gitu. Yang paling baru deh Barbie gitu. Itu menjelaskan karakternya dia ya. Apakah dia seorang yang tomboy, apakah dia seorang yang girly, apakah dia seorang yang sporty, atau apakah dia seorang yang nerd. Nah, itu kita bisa menjelaskannya melalui wardrobe sama make up. Terus kemudian action dari si karakter ini. Jadi pendalaman karakter oleh para pemain itu biasanya dibantu oleh sutradara dan kalau dari novel dia biasanya juga diskusi sama penulis novelnya. Jadi gestur orang yang misalnya tomboy, orang yang jago silat, misalnya Kil Bo Sun gitu, sama gesturnya cewek yang sangat office itu akan berbeda. Nah, itu diperkenalkan melalui gestur atau gerakan gitu kan. Terus kemudian berikutnya adalah dialog. Karakter seseorang amat sangat bisa kita lihat dari dialognya ya, cara ngomongnya dia ya. Apakah dia elegan, apakah dia komikal, apakah dia serius, apakah dia memang grogian gitu, apakah dia nggak percaya diri. Nah, itu kita bisa tuangkan juga di dalam dialog. Bahkan sampai pada nggak cuma cara bicara, tapi pemakaian kalimat, pilihan kata, intonasi, bahkan ada suara. Nah, ada suara tuh misalnya orang-orang yang gugup dan super introvert misalnya itu sulit mengendalikan nada suaranya. Kadang-kadang terlalu rendah, kadang-kadang terlalu tinggi misalnya. Ada karakter-karakter yang memang kita create untuk seperti itu. Terus kemudian langkah berikutnya adalah menulis sinopsis. Oke. Ketika kita sudah menulis struktur cerita kita berdasarkan 3 babak dan Harmon Story Circle tadi, kemudian kita menyusun main plot sama subplot, saatnya kita menulis sinopsis. Jadi kita semacam membuat
ringkasan yang menggambarkan keseluruhan dari cerita yang akan kita buat skenario-nya. Nah, sinopsis itu ada dua ya. Sinopsis untuk film layar lebar berarti artinya dia hanya satu sinopsis itu, atau sinopsis episodik. Episodik itu misalnya kalau akan dibuat seriesnya. Jadi kayak misalnya saya mention tadi, seriesnya mau berapa episode? Ada 4 episode, 8 episode, 5 episode, 10 episode, 16 episode, 20 episode, 22 episode, sampai bahkan ratusan. Nah, sinopsis ini sudah harus clear dari awal. Dari awal, ya. Kalau di novel kan sudah ketahuan ya. Kalau kita based on novel, adaptasi dari novel, ini udah ketahuan dari awal sampai akhir kita udah tahu. Memang ada di dunia penulisan skenario yang endingnya juga nggak tahu ketika itu stripping itu kayaknya zaman dulu. Mudah-mudahan sekarang udah enggak ya. Saya dulu ngalamin stripping yang mana kita sampai endingnya nggak tahu. Karena saking diperpanjang gitu sampai 100 episode gitu. Nah, kalau adaptasi itu kita sudah tahu itu bedanya. Jadi bahkan penonton sudah tahu ceritanya karena kalau mungkin sudah membaca novel sebelumnya. Nah, kalau sinopsis episodik itu kita membuat sinopsis, istilahnya sinopsis global. Sinopsis global itu keseluruhan episode. Biasanya cuman keseluruhan episode biasanya cuman sekitar 3 sampai 5 halaman maksimal. Terus kemudian kita membuat breakdown menjadi tiap episodenya. Jadi kita udah clear nih dari awal. Tiap episodenya juga harus mengikuti struktur. Jadi secara global dia mengikuti struktur 3 babak. Terus secara episodik pun dia juga harus mengikuti struktur 3 babak. Premisnya juga harus jelas, ya. Jadi awal sama endingnya udah harus jelas. Bedanya kalau di episodik, pada ending episode 1 misalnya, itu harus ngasih teaser yang bikin orang penasaran pengen nonton episode berikutnya. Nah itu kita pilih aja adegannya. Biasanya kita potong adegannya. Terus kemudian, nah ini saya mau kasih contoh adaptasi sebuah scene dari novel Anjani. Teman-teman boleh ya dibaca ya novel saya Anjani hari ini sudah launching. Menjadi satu scene di dalam skenario ya. Jadi ini novelnya deskriptif, tapi juga sudah mengandung ada dialognya. Nah ini ketika menjadi skenario, dia wujudnya akan menjadi seperti ini. Dalam skenario berapa paragraf nih? 1, 2, 3. Ya sekitar 3 paragraf. Dia menjadi 1,5 menit durasi. Nih. Ya. Nih. Kejadiannya adalah interior di dalam rumah kan, berarti di dalam ruangan, ruang TV, rumah Bonggel, night, berarti malam ya, berarti dari sisi pencahayaan terbatas, ya, ada lampu pasti. Establish shot, rumah Bonggel. Establish itu shot yang menjelaskan konteks dari lokasi itu. Jadi misalnya ini rumah Bonggel ya dari depan ngambil videonya dari depan rumah gitu. Kadang-kadang sekarang dari atas juga bisa, dari depan juga bisa. Terus kemudian POV Saraswati. POV itu point of view ya. Nah ini dalam point of view Saraswati yang terlihat adalah dalam frame tangan Bonggel menyentuh pinggiran pintu dengan perlahan. Bayi Anjani duduk di dekat mayat Meme yang masih bermain dengan sisa-sisa kerupuk. Terus kemudian MCU Mbak Ana, Mbak Ana, agak nge-lag, Mbak, bisa dengar suara saya? Iya, sebentar ya teman-teman ya. Kita kontak dulu.
Sambil nunggu Mbak Ana balik nih, teman-teman kali aja ada pertanyaan, misalnya malu nanti buat tanya, bisa taruh di kolom komentar dulu ya, sambil nunggu Mbak Ana ya. Maaf ya, tiba-tiba menghilang. Ya, it's okay, Mbak. Lanjut aja, Mbak. Boleh, silahkan. Yes, 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 yes. Sebentar, ini harus mulai dari ini tadi. Bentar ya. Skenario ke film ya. Ya. Nah, ini dalam novelnya seperti ini. Nah, skenario-nya menjadi begini ya. Aku teruskan. Terus kemudian MS itu medium shot. Jadi ada istilah-istilah yang apa namanya harus dipelajari lebih dulu ya kalau mau menuliskan skenario ya. Jadi ini yang dipahami oleh penulis maupun oleh sutradara dan produsernya, terutama juga apa namanya kameramennya atau DOP-nya. Nah, ini adegan-adegan ini semua kalimatnya nggak sama dengan yang ada di novel, berbeda karena kita sedang menjelaskan kepada sutradara kejadiannya seperti apa. Ya, terus kemudian dialognya mungkin juga sedikit berbeda, bisa sama bisa berbeda. Nah, ini nanti mungkin kalian bisa screenshot untuk membaca ya, untuk dipelajari. Oh, kalau dari novelnya begini, skenarionya seperti ini. Terus kemudian ini aku bacain aja ya dari MCU. Saraswati menempel pada tembok di belakang pintu dengan menahan nafas. Suara TV masih menyala dengan volume tinggi. Kebayang ya, berarti dia bersembunyi di balik pintu. Medium shot. Artinya shotnya udah ganti nih frame-nya. Bonggel melangkah masuk dengan badan terhuyung karena mabok. Karena mabok. Ini dijelaskan mabok karena supaya si aktornya tahu nih orang mabok seperti apa. Kaos oblongnya sedikit basah di beberapa tempat karena percikan minuman dan keringat. Ini sebetulnya untuk memperlihatkan supaya orang tuh jijik ngeliat dia. Ia melangkah menuju depan TV yang masih menyala, lalu tiba-tiba berhenti. Saraswati berjalan mendekati Bonggel dengan tangan menggenggam pisau yang masih ada noda darahnya. Jadi sebelumnya dia sudah membunuh seseorang nih, Meme, ini istrinya si Bonggel. Lalu menikamkan pisau itu di pembuluh darah leher bagian belakang. Terus ada teriakan, Bonggel, gitu teriak kesakitan. Terus Bonggel berusaha memutar badannya untuk melihat siapa yang menikamnya. Saat berhasil melihat arah Saraswati, ia terkejut, hanya terdiam ketakutan seperti melihat hantu. Jadi ini penting ya Bu, informasi ini akan digunakan oleh aktornya ya. Saraswati tersenyum ke arahnya sambil mengarahkan pisau ke leher Bonggel bagian depan. Bonggel berusaha mengambil pisau itu dari tangan Saraswati yang mengelak dan justru melukai tangan Bonggel hingga berdarah-darah. Jadi scene ini digambarkan berdarah-darah ya karena scene pembunuhan ya. Dengan gerakan tiba-tiba, Saraswati mendorong tubuh Bonggel dengan kakinya hingga jatuh terlentang. Terus maaf ya, ini anak saya tiba-tiba masuk ngasih gambar. Nah, itu artinya dia didorong. MCU itu medium close up, Kakak Zahra Diani. MCU, medium close up. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut mungkin ada kelas lainnya ya, karena kalau untuk skenario memang harus perlu belajar lebih detail lagi ya. Terus ia mendekat ke arah kepala Bonggel dan mengiris ujung leher Bonggel. Bonggel hendak teriak, namun tiba-tiba hanya terdengar suara tercekik keluar dari mulut Bonggel. Saraswati tersenyum dan menatap puas pada hasil kerjanya. Terus Bayi Anjani bilang papa gitu ya. Anak perempuan biasanya lebih mudah menyebut ayah ya dibanding ibunya ya. Papa gitu. Saraswati mendatangi Anjani dan menggendongnya, lalu berjalan mendekati Bonggel yang sedang meregang nyawa. Dialog dari Saraswati,
anakmu akan jadi pelacur. Aku akan pastikan dia akan dimakan banyak laki-laki sepertimu. Aku janji. Aku senang kamu bisa nangis. Di neraka ya, maaf ya saya salah ketik. Di neraka lihat anakmu kujadikan pelacur. Nah, terus kemudian dalam deskripsinya, Bonggel terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya erangan. Matanya mengkilat penuh amarah, namun kemudian tubuhnya kejang sesaat, lalu terkulai lemas. Saraswati melangkah keluar sambil menggendong bayi Anjani dengan lengan kiri, sementara tangan kanannya membawa pisau yang berdarah. Nah, ini untuk efek dramatisasi visual ya. Itu kan lebih apa ya, lebih tragis gitu. Anaknya diambil, senjata yang buat ngebunuh orang tuanya tuh masih dibawa sama dia. Kan dia harus menghilangkan alat pembunuhannya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian fade out. Fade out itu kalau kalian nonton di film itu, fade out itu gambarnya menghilang. Opacity naik terus ganti ke shot berikutnya. Fade out nanti masuknya jadi fade in. Masuk ke scene berikutnya. Nah, seperti itu. Ini jadi aku mau kasih contoh ya. Kalau kalian pernah nonton Romeo and Juliet, itu kan adaptasinya sangat-sangat berbeda ya. Shakespeare itu hidup di tahun berapa ya? Hidup di zaman lampau banget lah, di era Victoria ya. Jadi semuanya masih berbeda, masih pakai kereta bukan mobil. Ketika diadaptasi, zamannya diganti. Zamannya diganti sekarang supaya orang lebih relate. Tapi dialognya masih tetap untuk memelihara Romeo and Juliet itu sebagai sebuah hasil karya sastra. Memang agak aneh kan? Memang agak aneh ya. Jadi zaman sekarang tapi menggunakan dialog yang struktur kalimat maupun beberapa kata sudah tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari di saat sekarang. Tapi mobil yang digunakan adalah mobil zaman sekarang gitu. Nah, itu sebetulnya kebebasan dari produser dan sutradara untuk mengadaptasi karya itu menjadi seperti apa. Aku kasih contoh yang lain, misalnya yang Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes yang layar lebar dan Sherlock Holmes yang versi BBC yang main Benedict Cumberbatch itu kan berbeda ya, berbeda zaman. Kalau yang di layar lebar mengikuti zamannya Sherlock Holmes yang original. Jadi kesana kemari masih menggunakan kereta. Jadi yang namanya handphone nggak ada. Nah, sementara untuk Sherlock Holmes yang versi BBC itu diubah di zaman sekarang, di mana mereka kesana kemari menggunakan taksi, terus kemudian menggunakan handphone untuk komunikasi, terus kemudian kalau zaman sekarang itu tinggal bareng satu rumah cari temen kos itu kan rada nggak biasa di Inggris ya. Kalau kita mah udah biasa, di sini masih biasa, di sana kan nggak biasa. Sehingga hubungan antara Sherlock Holmes sama Watson ya, itu digambarkan selalu dicurigai, kalian emang couple gitu ya, kalau di yang BBC. Jadi ada adaptasi yang tergantung dari maunya produser dan sutradara ini mau diapain gitu. Jadi misalnya kalau sayangnya saya nggak nonton ya, belum nonton ya filmnya Pak, film Bumi Manusia. Nanti saya akan cari, saya akan tonton. Saya pengen tahu dia mengadaptasinya. Mungkin teman-teman nanti ada yang bisa kasih tahu ya. Itu adaptasinya apakah plek ketiplek semestanya sama seperti novelnya, atau diadaptasi ke zaman yang berbeda. Karena masalah yang dihadapi dulu sebelum ada handphone sama setelah ada handphone itu pasti akan sangat berbeda. Nah, jadi sebetulnya untuk saat sekarang itu ada kebebasan itu. Kemarin waktu di acara di ISBSD ada penulis dari Korea yang What's Wrong with Secretary Kim, itu dia membebaskan membebaskan sutradara sama produser dan penulis skenario-nya untuk menginterpretasikan karyanya dia. Saya sebagai penulis novel, saya juga justru akan tertarik dengan hal itu. Menurut saya, justru saya pengen tahu interpretasi orang kalau dibikin dalam versinya dia akan seperti apa. Nah, itu juga menarik. Jadi, kita sebagai penulis novel pun, kita juga mungkin ya, ada tipe-tipe yang enggak, gue maunya plek-ketiplek sama novel gue. Atau yang
kayak penulis dari Sherlock Holmes ini misalnya, bebas aja mau diinterpretasikan seperti apa gitu. Nah, dari sini mungkin ada juga beberapa cerita. Ini saya dapat insight dari teman yang bekerja di video ya, video yang aplikasi itu. Jadi saya tanya sama dia, kamu seringnya ambil keseluruhan detail ceritanya atau hanya premisnya atau apa? Kata dia, ada tergantung dari novel itu. Kalau novel itu yang sangat menarik adalah karakternya, maka dia hanya akan mengambil karakternya. Bahkan ceritanya bisa dia adjust juga, bisa dia adaptasi sendiri. Dia create sesuatu lagi yang baru gitu, yang mungkin nggak ada di novelnya. Ada juga yang karakternya biasa aja, tapi kisahnya yang luar biasa. Kalau di Amerika kan suka gitu yang Hollywood ya, orang biasa tapi mengalami kejadian luar biasa. Nah itu juga bisa diambil kisahnya. Terus apa namanya? Apalagi yang misalnya 50-50 gitu. Karakter dan kisahnya sebetulnya menarik, tapi kayaknya untuk durasi series kurang. Nanti kita akan tambahin deh karakter-karakter baru yang akan muncul di episode sekian 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 sekian. Nah itu bisa juga. Nah tergantung dari kesepakatan. Nah biasanya nanti pihak produser atau pihak streaming platform yang memang memilih novel karya kita itu yang akan menghubungi duluan dan akan ibaratnya negosiasi lah. Kalau aku beli IP right dari karya kamu, tapi aku boleh nggak hanya mengambil karakternya aja, misalnya seperti itu. Nah itu akan ada diskusi, terus kemudian akan tertuangkan dalam kontrak kita kira-kira. Nah kira-kira seperti itu prosesnya ya teman-teman. Nah ini teman-teman yang penasaran dengan emang ada nggak sih apa namanya software atau apapun yang kita bisa menulis skenario tanpa pusing-pusing memikirkan formatnya. Nah, ini aku tuliskan sekalian karena biasanya teman-teman ada yang nanya itu. Ini nama softwarenya itu Celtic. Cari yang gratis karena ada Celtic yang berbayar, ada yang gratis. Tulisannya CELTX seperti yang ada di layar ya. Nah, ini akan muncul format dengan sendirinya tanpa kita berpikir gimana sih caranya bikin format kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk teman-teman yang mungkin tertarik menjadi penulis skenario dan mengadaptasi dari novel-novel yang ada, dan mungkin teman-teman yang baru mau menulis novel kepengen novelnya diangkat ke layar kaca atau layar lebar, kira-kira seperti itu. Oke, Kiki sama Mbak Sela, silakan. Iya, oke. Kalau Thank ada you yang Mbak Ana tanya-tanya. Mariam. Yuk, Mbak Pemaparannya Ana. keren banget. Thank you, Menarik thank you. banget. Jadi emang sebenarnya ini banyak lagi kalau kita lanjutin ya, kayak apa namanya butuh banget pemaparan materi lebih lanjut gitu ya, karena kan ini kan udah langsung beralih ke skenario, pasti ada istilah-istilah tadi kayak yang sempat ditanyakan MCU apakah gitu kan. Nah itu memang perlu kelas lebih lanjut. Nah mungkin nanti Mbak Ana bisa bikin lagi gitu kan kelas lanjutannya. Kalau di teman-teman di sini mau pengen gitu apa namanya ada kelas lanjutan, mungkin nanti Mbak Ana kita bisa rework lagi untuk bikin kelas berikutnya untuk khusus pembahasan tentang skenario ini. Oke. Nah, Benar banget. Kali aja ada yang mau ikut kelasnya Mbak Ana gitu kan ya. Bisa di MDM kita, nanti kita ajuin ke Mbak Ana juga boleh banget. Gitu. Soalnya memang menarik banget kan. Apalagi kayak penulisan skenario itu nggak bisa cuma sekali webinar karena banyak banget kata Mbak Ana tadi kan teknik-teknik yang harus dijelasin. Belajarnya nggak cukup cuman beberapa jam doang. Jadi mungkin ada kelas-kelas lainnya ya nantinya ya. Ya, tadi ada yang nanya kayaknya ya di chat ya. Ada. Asal mic-nya mute. halo. Sorry Nah, kepencet. oke. Sudah. Oke.
Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mungkin aku akan sedikit baca review dari pemaparan materi yang tadi Mbak Ana sudah sampaikan gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga bahwa ternyata format dan struktur novel dan skenario itu sangat-sangat berbeda gitu ya. Nah, salah satunya nih yang membedakan kalau di skenario itu tuh ternyata ada pertimbangan dari durasi. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menulis skenario dengan format dan struktur yang tadi sudah dijelaskan. Nah, lalu yang kedua, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk sebuah buku diadaptasi? Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa pertama cerita tuh harus menarik, gitu kan. Nah, ini bagaimana cerita harus menarik? Ini salah satunya bisa dikaitkan dengan tren saat ini, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, struktur cerita juga bisa diadaptasi menjadi skenario. Dan yang ketiga, kecukupan durasi saat adaptasi dilakukan. Dan yang keempat, ini salah satu yang penting juga, doable dari sisi production-nya. Apakah memungkinkan nih untuk dikerjakan baik dari sisi budget, terus jadi implementasinya dan sebagainya. Nah, lalu yang berikutnya, tadi juga Mbak Ana menjelaskan ada struktur 3 babak yang menjadi struktur paling lazim digunakan untuk film Hollywood. Gitu. Dan tadi juga ditambahkan lagi nih informasinya, ada salah satu metode yang biasa Mbak Ana Mariam lakukan gitu ya, gunakan, yaitu metode dan Harmon Story Circle yang menjadi metode yang bisa membangun struktur cerita menjadi lebih rinci, dan ini merupakan breakdown lebih lanjut dari struktur 3 babak yang kemudian dibagi ke dalam 8 stage agar strukturnya lebih jelas. Nah, mungkin itu review untuk materi yang disampaikan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ini aku mau ajak teman-teman untuk nyalain dulu yuk semua kameranya, kita mau foto bersama dulu. Kameranya nyalain dulu sebentar, biar Kameranya kita nyalain bisa dulu foto. sebentar. Kita mau foto-foto dulu yuk. Untuk keluarga. Dinyalain audionya juga. Foto keluarga. Ini Gak udah. apa-apa, belum mandi gak apa-apa. Kan gak kecium ya baunya. Belum mandi. Oh, aduh, Mbak Ana. Mbak Anastasia itu luar biasa loh. Boleh dong bersuara. Lagi Halloween ya, Mbak? Ya, ini lagi nganterin anak Halloweenan, jadi didandanin. Iya bener Halloween. Jadi buat yang belum mandi pun nggak apa-apa, nggak usah malu bahwa ini Iya, ada bener make up-an banget. loh. Ayo mungkin yang lainnya bisa nyalain kameranya. Kita ada 2 slide nih. Jadi nanti aku akan ambil 2 kali foto ya. Kita masih tunggu sebentar lagi teman-teman. Mohon maaf Kak, belum bisa buka kamera. Nyambi cuci piring. Baik, Mbak Nuha Aziza. Tapi yang bisa buka kamera, bisa nyalain kameranya, yuk kita nyalain. Oke. Nah, ini udah hampir semuanya. Maaf Kak, mohon izin nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Oke, nih nggak perlu lama-lama, kita langsung siap senyum semua. Oke? Iya, aku akan hitung. Ini aku akan 2 kali ngambil ya. Jadi tunggu aba-aba dari aku. Oke. 3, 2, 1, senyum semuanya. Oke, sebentar, tahan. Oke, slide yang kedua. Oke. 3, 2, 1, senyum. Oke. Thank you. Nah, ini udah pasti ini sesi yang ditunggu-tunggu. Kita langsung masuk ke sesi Q&A. Silakan yang mau tanya bisa tulis di kolom chat atau bisa raise hand. Jangan Yang malu. mau tanya, silakan. Ini banyak banget kan pertanyaannya nih. Gak apa-apa, tanya aja. Mumpung masih ada Mbak Ana Mariam nih. Tanya sebanyak-banyaknya, ya kan, Mbak? Nah, mungkin ini kita Ya, bisa tanya yang di kolom chat dulu kali ya. Tadi udah sempat dari Zahra Diani Kadra nih, sempat nanya nih. Kak, kalau ada Zahra Diani Kadra dari Universitas Kristen Maranatha, berarti orang Bandung ya. Nah, ini sempat tanya, Kak, kalau naskah film dengan naskah sinetron dan naskah teater itu sama kah? Kalau formatnya sama antara film, sinetron, streaming platform Netflix atau apapun itu formatnya sama. Tapi kalau teater itu berbeda. Formatnya itu juga berbeda karena dia tidak mengandung unsur-unsur kayak audiovisual. Misalnya tidak ada day night, eksterior interior, nggak ada. Jadi berbeda formatnya. Saya sih pernah membaca
sedikit sekali zaman dulu waktu ikut teater itu saya lihat memang sangat berbeda. Dan penulis teater itu pasti berbeda orangnya, berbeda skillnya. Minimal kalau orangnya sama, kayak saya kan bisa misalnya nulis novel sama nulis skenario bisa gitu. Mungkin saja ada orang yang bisa menulis dua-duanya juga karena sudah memahami format teater. Oke. Apakah sudah menjawab? Belum ya? Apakah sudah Udah menjawab? ya? Zahra mungkin bisa tulis ya kakak. Oke. Oh iya, aku juga mau ingetin buat teman-teman tanya sebanyak-banyaknya gitu ya, mumpung lagi ada Mbak Ana Mariam juga, karena nanti kita akan memilih nih satu penanya terbaik gitu. Jadi akan mendapatkan merchandise dari Lentera. Nah, jadi Betul. yang mau tanya, ayo jangan ragu. Oke, Ini tadi dapat Zahra merchandise. udah oke ya. Nah, ini dari Rania. Kak, saya mau tanya, apakah novel buatan sendiri bisa diangkat menjadi film walaupun tidak mengikuti pasarnya? Sebetulnya novel buatan sendiri untuk diangkat menjadi film itu pertanyaannya yang mengangkat siapa? Kalau yang mengangkat diri kita sendiri, membuat film produksi sendiri pasti bisa. Jadi misalnya saya nulis novel nih Anjani gitu, saya mau jadi saya angkat jadi film. Terus saya bertindak sebagai produser, sebagai penulis itu bisa. Tapi apakah kita nanti juga yang menyutradarai terserah juga. Nah, cuman ini kan membutuhkan ilmu ya. Masing-masing dari role ini membutuhkan ilmu as a producer, as a sutradara, bahkan sebagai kameramen, bahkan editor pun itu juga membutuhkan ilmu masing-masing. Apakah mungkin orang melakukan itu? Ya mungkin saja, ada saja gitu. Contoh, aku kasih contoh ya. Siapa namanya penulisnya Harry Potter? Kok Robert Galbraith? Karena Robert Galbraith. J.K. Rowling. J.K. Rowling itu karyanya Robert Galbraith yang Cormoran Strike itu difilmkan dan dia menjadi eksekutif produsernya. Jadi dia yang menulis novelnya, tapi dia tidak menulis skenarionya. Skenarionya orang lain karena dia bukan penulis skenario. Mungkin dia bisa belajar juga, tapi dia nggak mau ya. Kayaknya emang dia spesifikasinya. Tapi dia jadi eksekutif produsernya. Nah, eksekutif produser itu berarti dia yang membiayai atau mencari pembiayaan atau yang investasi uangnya. Terus ketika series itu laku dijual, artinya dia udah punya ini ya, punya saham atau penghasilan dari situ. Nah, artinya mungkin, tapi bisa saja gitu, teman-teman bikin film indie, bisa, mungkin saja, sangat mungkin. Oke, Rania udah menjawab ya? Oke, ini kalau teman-teman ada yang mau nanya langsung, raise hand, monggo loh. Open cam, terus mikrofonnya bisa dinyalain gitu kan ya. Sama-sama, Rania. Oke, nah ini ada pertanyaan juga dari Aisyah Arinda. Kak, kalau mau terjun jadi penulis skenario itu, apakah pertama kali harus gabung di PH, atau kirim naskah ke PH, atau gimana ya Kak? Coba Mbak Ana kan punya pengalaman. Iya, yang pertama pasti belajar dulu tekniknya, terus kemudian yang kedua biasanya jadi asisten penulis dulu. Saya dulu juga gitu. Jadi saya tuh menulis skenario hampir 20 tahun yang lalu, ya Allah saya tua banget ya, mohon maaf. Itu juga saya mulai dengan jadi asisten penulis. Kalau kalian nonton di drakor-drakor kan ada kisah tentang penulis skenario ya. Nah, itu kan dia jadi asisten penulis. Biasanya memang tim. Jadi banyak sekali penulis-penulis senior itu yang punya tim. Kenapa punya tim? Karena biasanya menulis series yang panjang banget. Terutama sinetron ya. Sinetron itu apalagi kalau yang stripping. Stripping itu ngeri ya. Stripping itu kan artinya tiap hari ya. Tiap hari muncul dan bisa saja 100 episode. Itu hampir tidak mungkin dilakukan sendiri. Jadi ada timnya. Apalagi kalau stripping itu biasanya ada head writer-nya itu yang harus meeting-meeting dengan pihak PH. Sementara kan skenario harus jalan terus dikerjakan. Jadi ada timnya. Jadi jadilah asisten penulis dulu. Di situ akan masuk ke industrinya, terus kemudian bisa belajar dari yang lebih senior. Terus kemudian kalau sudah bisa, itu bisa berdiri sendiri. Saya dulu juga jadi asisten penulis, itu lama, 2 tahun kalau nggak salah. Tapi terus kemudian saya tergoda untuk jadi produser kan. Jadi produser, saya memilih jadi produser, tapi tetap menulis untuk TV program. Jadi menulis TV program juga bisa ya, tidak harus skenario drama ya. Saya juga menulis non drama juga pernah sekian tahun gitu.
Nah, terus baru tahun 2023 ini saya balik lagi. Nah, di sini proses yang saya lalui adalah saya approach sendiri ke PH. Ada 2 opsi, ke PH-nya, ke produsernya. PH produser itu biasanya PH juga ya, PH produser garis miring produser, atau ke platform streamingnya, ya, ke platform streamingnya. Nah, ini saya lakukan dua-duanya. Beberapa judul sudah saya submit, jadi sekarang on progress semua. Kan saya balik lagi menulis skenario baru tahun ini ya. Sebelumnya kan saya lebih banyak bekerja di korporasi ya. Nah, itu prosesnya bisa begitu. Bagaimana kita bisa menembus kontak dari mereka? Yang pertama, setiap orang kasusnya bisa beda-beda ya. Saya menggunakan jaringan pertemanan. Jaringan pertemanan, jadi memang misalnya saya saat ini juga sedang kolaborasi dengan Fremantle Media. Saya dulu memang bekerja di Fremantle Media, jadi bos dari ujung ke sampai ke apa ya, sampai ibaratnya ke orang GA-nya saya udah kenal semua gitu. Jadi saya memanfaatkan jaringan itu. Terus yang kedua, ada PH yang saya nggak kenal sama sekali. Saya mencari tahu nomornya head of content-nya itu berapa, nomor siapa yang punya nomor handphonenya, saya hubungi sendiri. Saya mau ketemu, saya ini itu harus berani seagresif itu gitu. Kalau ditolak ya udah. Kan masih ada pintu lain, pintunya nggak cuma satu gitu. Terus misalnya kayak kemarin waktu di ISBSD kan saya juga bilang Mbak Mas, saya sebenarnya pengen ketemu sama Bu ini gitu. Dia head of content-nya dari platform streaming ini gitu. Karena saya mau masukin ini apa namanya novel saya ke sini gitu. Ya itu bisa. Nah, ada juga cara berikutnya itu, kalau ini dari novel ya, bukan skenario ya. Memang mereka itu hunting. Kayak saya kan kemarin sempat diminta hunting kan, diminta hunting buku mana yang bisa diangkat ke film atau ke series gitu. Jadi sebetulnya kalau masih pemula banget, sebaiknya menjadi asisten penulis dulu, menjadi asisten penulis, terus kemudian baru kalau sudah menguasai industri itu, menguasai ibaratnya ilmunya, bisa jalan sendiri. Dan kapan itu kita sendiri yang bisa ukur gitu. Artinya kayaknya gue udah siap nih gitu. Karena kan pressure-nya juga tinggi ya sebagai penulis itu, terutama yang sinetron. Ketika proses menulis itu kan hanya kita ya. Tapi ketika sudah diproduksi dan kemudian dirilis itu kan kita deg-degan juga, laku nggak ya gitu, ditonton banyak orang nggak ya, itu juga perlu apa ya, ibaratnya pengalaman dan mental yang cukup lah ya untuk menghadapi itu semua gitu. Gitu sih teman-teman. Oke, jadi untuk jadi asisten penulis tuh memang kita sendiri juga ya yang kayak mencoba gimana sih caranya biar jadi asisten, jadi kita kontak-kontak gitu ya Mbak ya, Ya. intinya. Jadi dari kemauan kita sendiri ya teman-teman ya. Misalnya ada teman-teman yang pengen jadi kayak asisten penulis skenario gitu. Itu kalian juga memang harus punya circle-nya. Jadi kalian kontak-kontak ngajuin diri gitu ya Mbak. Betul. Harus agresif memang. Harus agresif, jadi nggak boleh malu, nggak boleh pesimis. Kalau Iya, ditolak iya. coba lagi gitu. Oke, thank you Mbak Ana untuk penjelasannya. Terus ini ada pertanyaan kemarin di Google Form. Ini yang nanya itu adalah Mbak Anjar Anastasia, dia juga salah satu penulis di Lentera, ya ada 7 bukunya di Lentera. Nanyanya kayak gini, apakah sebagai penulis asli boleh ikut menentukan casting dari para pemain? Nah, karena bisa jadi saat menuliskan skenario yang ada di novel, itu kayak penulisnya itu punya bayangan sendiri, oh aku pengennya aktornya yang menarik, yang meranin ini si itu gitu. Boleh nggak sih Mbak gitu? Atau yang nentuin cuma sutradara atau siapa gitu? Nah, kalau penulis novel ingin melakukan itu, ketika karyanya dibeli, deal-dealan di awal, itu harus disampaikan. Jadi sebelum kontrak ditandatangani, hal itu harus disampaikan. Dan kalau misalnya itu memang harus supaya kuat kedudukannya, bisa juga dicantumkan di dalam kontrak bahwa pemilihan aktor atau aktris itu harus melalui diskusi dan persetujuan dari penulis novel. Nah, itu bisa ada klausul itu gitu. Jadi diomongin di depan gitu. Jangan nggak diomongin, atau ketika sudah proses berjalan kita baru ngomong. Nah, gitu. Itu bisa. Oke. Berarti harus di awal sebelum kontrak itu ya.
Jadi rundingan dulu Ya. gitu ya ibaratnya. Yes. Ada lagi pertanyaan? Ini Ini kayaknya ada di kolom chat ya Kak ya? kayaknya banyak nih. Tapi nggak ada yang mau ngomong ya. Ayo dong, raise hand dong. Ya, langsung open mic aja. Boleh banget. Kita santai saja loh, Mm-mm. kayak ngobrol sama kakak sendiri. Kakak sendiri. Ini Itu ada, Mentari, ada pertanyaan dari Mentari, tadi sebenarnya udah dijawab sama Mbak Ana. Untuk menulis naskah, apakah ada aplikasi khusus yang memudahkannya atau di Word biasa aja? Tadi udah sempat Ada tadi Celtic. Celtic, CELTX. Itu yang ambil yang gratis ya, kalau mau yang gratis. Karena yang nggak gratis mahal banget. Oke, nah ini mungkin sebelum kita bacain lanjut pertanyaan di chat, ada yang angkat tangan nih. Ye, jadi banyak kan? Asik. Oke, silakan nih dari SMK Yes Martapura. Ini dari Sumatera Selatan, Mbak Ana. Oh, Wow, sudah jauh. banyak-banyak. Oke. Jauh tapi dekat. Ya, boleh di-unmute, teman-teman. Wow. Maaf Kak, Oke, silakan. perkenalkan nama saya Selvi dari siswa SMK Ismartapura. Saya mau bertanya, kenapa apa saja dalam novel yang kata-kata tidak boleh digunakan? Dan mengapa banyak yang novel yang menggunakan bahasa sendiri daripada baku? Terima kasih. Ya, sebetulnya begini ya, ketika kita menulis novel, itu di awal kita merencanakan novel itu akan dibaca oleh siapa? Segmennya pada segmen apa? Target pembaca kita ya. Itu sama dengan produk. Itu kita mau targetkan siapa pembaca. Siapa itu artinya di sini adalah umur, jenis kelamin, terus kemudian itu kita tentukan dulu. Barulah kita menentukan gaya bahasa yang harus digunakan apa. Contoh yang paling sederhana misalnya, kita mentargetkan pembacanya adalah urban, anak muda urban. Anak muda urban itu artinya kalau kita memasukkan bahasa Inggris di dalam dialog-dialog atau deskripsi di novel kita, nggak masalah, karena dia pasti ngerti. Nah, atau kita memang memaksudkan karya kita menjadi karya sastra, misalnya. Artinya penggunaan kalimat atau pemilihan kata yang kita pakai itu berarti lebih ke arah sastra. Nah, jadi berbeda. Nah, misalnya kita targetnya lebih ke genre misalnya, lebih ke arah genre. Saya mau nulis genrenya horor gitu. Artinya ada pemilihan kata-kata yang mungkin sadis, ya kan, horor misalnya berdarah-darah gitu, kayak yang tadi di novel saya kan ada yang adegan berdarah-darah gitu. Itu artinya kita membidik segmen yang memang menyukai atau nyaman atau tidak masalah dengan kalau membaca kalimat atau ada adegan-adegan seperti itu. Nah, novel itu kan bebas ya, artinya hampir tidak ada censorship ya. Censorship itu hanya dilakukan oleh penerbit oleh editornya. Jadi kalau novel menurut saya itu lebih bebas. Kita sendiri sebagai penulis yang mau memilih target pembaca siapa. Nah, dari situlah kita memilih penggunaan bahasa ataupun penggunaan kalimat atau kata. Itu sih, Sylvia tadi ya, Sylvia. Oh, berarti ini nggak ada batasan usianya, Kak ya? Kalau batasan usia tadi saya jelaskan, kita mau bikin novel untuk pembaca apa. Kalau misalnya pembaca anak-anak, kita tentu nggak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang kalimat kasar atau kalimat umpatan atau sesuatu yang sifatnya erotis gitu kan, tidak boleh ya. Batasannya itu adalah kita mau menargetkan ke segmen apa. Kalau buku anak-anak udah otomatis lebih banyak batasannya. Nah, oh ya tadi sorry, yang masalah bahasa baku dan tidak baku. Nah, itu juga pilihan. Pilihan kita mau di genre apa. Kalau sastra, mungkin kita akan lebih ke arah baku ya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan
tidak terlalu banyak menggunakan kalimat asing. Jadi misalnya kita akan cari apa bahasa Indonesianya apa gitu. Kayak saya tuh misalnya lebih banyak menggunakan download ketimbang unduh gitu. Nah, jadi itu tadi ya, tergantung dari target marketnya kita. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, ini ada yang raise hand lagi. Boleh langsung Belen Amanda Sintanggang, silakan di-unmute. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Belen Amanda. Saya ingin bertanya terkait penulisan film jika temanya itu berlatar lokalitas. Karena sebenarnya dari dulu tuh saya mengadopsi cerita pendek saya untuk film pendek kayak gitu. Tapi sejauh ini feedback yang saya dapatkan tuh kadang tulisan saya memang belum doable yang kayak dijelasin tadi. Nah, kalau misalkan saya lebih mungkin nanyanya ke tips and trick dari Mbak Ana gitu, gimana cara mengambil angle dari fenomena atau budaya lokalitas gitu untuk dijadikan naskah film gitu. Karena kadang saya itu kepatoknya sama kadang saya mengambil seluruhnya budaya di lokalitas itu gitu, budaya lokalnya gitu. Tapi sebenarnya kan tadi ada pertimbangan durasi, nggak semua hal yang perlu dijelaskan dalam film gitu. Jadi apa ya, panduan untuk saya supaya ketika saya mau menulis cerita untuk film pendek atau film panjang bertema lokalitas itu tuh yang padat gitu Mbak. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Kalau memang tentang sesuatu yang sangat lokal ya, kayak misalnya ingat nggak film pendek yang dari Jawa Tengah yang menggunakan bahasa Jawa full dari ujung ke ujung? Nah, itu boleh dilakukan. Kalau kita ingin distribusinya lebih lebar, artinya kita ketika rilis ke publik, entah itu melalui YouTube, entah itu melalui apapun, kita harus sediakan subtitlenya. Karena sebetulnya memang agak aneh, misalnya taruhlah kita bercerita tentang sebuah kisah yang terjadi di India, jangan India deh, misalnya di mana, di Thailand gitu. Yang orang lokal kalau ngomong sehari-hari pakai bahasa Thailand, tiba-tiba semuanya harus berbahasa Inggris. Itu sering dilakukan oleh Hollywood ya. Hollywood itu bikin film tentang samurai, tentang tembok besar Cina, itu tetap menggunakan bahasa Inggris. Sebetulnya kita yang lihat juga antara aneh nggak aneh sih, Hollywood memang suka melakukan itu. Tapi kalau ini film pendek dan ini adalah film indie, menurut aku tidak masalah karena memang sudah banyak contohnya film indie, film pendek yang menggunakan bahasa lokal. Selama itu ada subtitlenya, itu nggak masalah. Dan itu justru bisa memperkaya wawasan kita yang nonton. Aku kasih contoh deh fenomena yang sangat saat ini sedang terjadi. Kalau kalian punya TikTok, scroll TikTok, ada satu lagu yang itu bukan bahasa Indonesia baku, bahkan kita ini sebetulnya kayaknya lagu Malaysia ya, artinya ya aslinya ya, tapi bisa viral di negara kita. Artinya kan sangat sama kayak Korea ya, film Korea, film Cina, film Jepang. Mereka tidak mengubah bahasa lokalnya mereka menjadi bahasa Inggris, tapi ya tetap mereka menggunakan bahasa mereka, tapi justru kita yang nonton karena saking sukanya kita yang jadi belajar bahasa Korea gitu. Jadi menurut aku sih lebih asik kalau menggunakan bahasa sesuai dengan yang dimaksudkan di film itu gitu, bahasa lokal gitu. Oke. Nih Mbak Ana nge-lag nggak sih? Bentar ya. Halo, Nah, udah. Oke, itu ya penjelasannya ya Mbak Ana ya. Untuk Kak Belen mungkin udah jelas atau masih ada yang ditanyakan lagi? Ini Kak Belennya lagi nge-lag juga nih. Nge-lag juga nih. Ya, oke. Ini buat yang mau nanya masih bisa ya, masih ada waktunya. Silakan angkat tangan aja. Tapi ini aku tanya dulu nih yang dari kolom chat. Ada yang nanya dari Kak Najma. Apakah PH itu selalu mengambil novel yang terkenal untuk diangkat jadi film?
Atau mungkin ada penilaian dalam aspek lain untuk mengangkat novel jadi film selain dari ketenaran. Kan memang ada beberapa series atau film ya yang diangkat tuh gara-gara cerita ini tuh banyak yang baca gitu. Jadi cuman dengan modal ceritanya terkenal doang, padahal untuk isi-isinya sebenarnya biasa aja atau gimana gitu. Ada nggak sih Mbak? Ya, sebetulnya begini pertimbangan. Mengangkat novel yang sudah terkenal itu menjadi nilai plus modal dasar produser itu untuk lebih memarketingkan filmnya. Itu sudah pasti. Jadi memang iya, kalau ada dua pilihan, ada dua judul nih. Satu ini populer banget, satu ini nggak terlalu populer. Padahal kalau dari sisi cerita, menurut sang produser ini lebih dahsyat dibanding ini gitu. Tapi ini kok populer banget gitu. Pasti produser akan memilih yang populer. Kenapa? Dia akan membidik market dari novel yang sudah populer ini. Artinya sudah kelihatan nih, misalnya novel ini sudah dibaca 5 juta kali. Ya, yang nonton minimal taruhlah 20%-nya lah atau 10%-nya. Artinya kan sudah ada 200.000 sendiri dari pembaca novel itu yang akan menonton filmnya. Itu kan ada hitungan ekonominya ya, karena ketika dia memproduksi sebuah film menghitung budgetingnya. Kebetulan kan saya juga produser ya. Jadi dia menghitung budgetnya, artinya dia sudah harus punya target berapa jumlah penonton. Nah, novel-novel yang populer itu setidaknya membantu nge-boosting dari sisi marketingnya. Memang tidak semua novel populer jadi difilmkan, kayak buku-bukunya Dewi Lestari, Ayu Utami itu kan populer banget ya. Cuman tidak semuanya difilmkan atau belum semuanya difilmkan. Faktornya belum tentu karena nggak baik, nggak bagus, bukan. Faktornya ada faktor lain, misalnya dari sisi budget wise. Misalnya, oh kalau beli copyright-nya ternyata segede semahal ini gitu. Jadi artinya itu tambah biaya ini, artinya film kita harus menghasilkan sekian atau meraih jumlah penonton yang sekian. Nah, kebetulan di Indonesia itu, ini insight ya, industri film di Indonesia itu yang sudah punya penonton setia, mau produsernya siapapun, mau penulisnya siapapun, film horor itu adalah film yang paling gampang meraih pendapatan tertinggi. Nggak harus tertinggi sih, pendapatan tinggi lah gitu. Film horor itu sudah punya pangsa pasarnya sendiri. Jadi memang kita suka ngeremehin, aduh horor mulu, tapi justru horor itu adalah industri film yang paling banyak pendapatannya. Kalau kita rilis film horor, ya minimal modal pasti balik lah. Gitu. Nah, jadi memang itu mungkin ya kenyataan yang memang harus dihadapi para penulis novel, bahwa memang novel yang lebih populer itu memang lebih mungkin untuk diadaptasi. Memang ada titik-titik Ayu Tami sama Dewi Lestari nggak semuanya pasti ada faktor-faktor yang kita mungkin nggak tahu pertimbangan dari produser belum difilmkan sampai sekarang gitu. Padahal saya pengen banget nih, misalnya saya pengen produser kayak nih nonton Rapi Jali jadi film gitu, nonton Aroma Karsa jadi film gitu. Oke, ini Mbak Ana mungkin jaringannya agak kurang baik, Mbak. Dapat ini menarik, dapat ini putus-putus ya. Iya betul, network bandwidth is low, keterangannya ya udah nggak apa-apa. Tadi masih mau dijelasin lagi Mbak atau sudah selesai penjelasannya? Udah selesai. Udah. Oke, nah teman-teman ini ada yang resen juga Puskobet nih, tapi mohon maaf karena kita durasinya juga terbatas gitu ya. Jadi mungkin Puskobet bisa tulis pertanyaannya di kolom chat, terus juga buat pertanyaan-pertanyaan lainnya yang masih belum dijawab, itu nanti akan kita jawab, tapi nanti kita akan jawabnya di media sosial ya, kita akan bikin konten sendiri gitu. Jadi nanti akan kita lanjutkan pertanyaan yang sudah diajukan kita jawab di media sosial gitu. Nah, nanti juga pasti jawabannya dari Mbak Ana kok, bukan dari aku dan Kiki gitu. Nah, tapi karena kita terbatas durasi aja, karena ini masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab kita tutup dan kita bisa langsung ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya apa nih, Ki? Sesi selanjutnya, foto udah.
ini nih, kita kan Mbak Ana ini kan juga penulis ya Kak Sel ya. Yes. Mbak Ana juga punya buku di Lentera. Nah, judulnya yang terbaru kemarin sudah ada di postingan sosial media Lentera yang berjudul Anjani. Wah, selamat buat Mbak Ana, bukunya udah launching di Lentera. Terima kasih teman-teman, baca ya teman. Oke, sorry, Kak Sel, sorry Nila. Itu tadi ada backsound-nya, jadi suaranya Kak Sela nggak kedengeran Oh, gitu. sorry, ke-mute ya? Iya, ke-mute. Oke. Sore. Oke, suara ke-mute malah. Iya, tadi aku udah ngomong panjang lebar. Selamat buat Mbak Ana Mariam. Iya, bukunya udah rilis, buku yang kedua ada di Lentera F. Di sebelumnya itu bulan lalu My Boss is a Witch udah tayang di Lentera F, dan sekarang teman-teman bisa membaca buku baru karya Ana Mariam yang berjudul Anjani. Nah, mungkin sekarang langsung aja kita mau reading ya Mbak ya. Reading sedikit menceritakan tentang buku Anjani itu Ya. cerita apa sih gitu ya. Silakan Mbak Ana. Oke, baiklah. Mudah-mudahan enak didengar ya. Oke, ini saya ambil dari bab akar masa lalu di masa depan. Ada subbabnya, 3 perempuan. Melinda telah duduk menikmati kopi sorenya selama 7 menit ketika Liana datang. Melinda baru bertemu Liana beberapa kali. Pada party sebelumnya tidak ada percakapan panjang selain menikmati wine, menikmati musik, dan menyapa beberapa orang pria yang mengelilingi Anjani. Baru pertama kali ini dalam hidupnya ia menghadiri pesta semacam ini. Di rumah salah seorang yang kaya raya, di mana rumah itu tersembunyi di bukit di Bogor. Dari gerbang menuju rumah utama harus melintasi gugusan hutan kecil. Dan rumah itu memiliki sekitar 15 kamar. Pemiliknya adalah pasangan arsitek homoseksual yang namanya lebih dikenal di Eropa dan Amerika dibanding di Indonesia. Pasangan itu ikut golongan old money, yang sudah kaya secara turun-menurun. Salah satu pemilik awal negeri ini yang menguasai beberapa gunung di Jawa Barat. Liana dan Anjani tidak pulang. Satu kamar memang disediakan untuk Anjani. Kata Anjani, ia diminta ikut hadir untuk menemani Sultan dari Arab. Sedangkan Liana sungguh-sungguh ingin menikmati kebebasannya. Entah dengan siapa ia menghabiskan malam itu. Sementara Melinda, ia memilih pulang. Sudah lama? Sapa Liana. Enggak, baru 7 menit. Anjani belum kelihatan ya? Jangan-jangan dia masih tidur. Buru-buru Liana mengambil handphone dari tasnya dan menelpon Anjani. Hai Beb, kok belum nyampe sini? Liana menengok ke arah kasir, lalu menutup teleponnya. Anjani sudah berdiri di dekat kasir dan melambaikan tangan ke arah mereka berdua. Setelah mengambil pesanannya, Anjani menuju kursi mereka sambil membawa 2 gelas kopi dan cake. Hai ladies, gembira amat Beb, dapat banyak proyek nih, dapat proyek gede nih pastinya. Yang Arab udah gold, dapat bonus gue. Anjani mengerling. Wow, congrats ya. Minum dong. Minum. Mereka bertiga toast. Melinda ikut tersenyum meski sebetulnya dia masih ragu. Apakah ia pantas ikut senang atau tidak? Proyek itu nilainya bukan M, tapi T, ya kan? Liana memastikan. Kayaknya sih iya. Bangun istana, Sultan Sungguhan. Istana Sungguhan, literally istana? Tanya Melinda. Iya, istana.
Si David dan Adi Negoro kan kelasnya udah proyek gede-gede gitu. Lihat aja rumahnya kayak gitu. Melinda sebagai kelas menengah yang tadinya merasa sudah berkecukupan, kini mendadak merasa miskin. Jika dibandingkan dengan pasangan arsitek itu, rumahnya bagaikan gubuk di tengah sawah yang kalau hujan sangat mungkin kesambar petir. Kenapa, Say? Si Adi Negoro tuh lahir dengan silver spoon, mau nggak kerja dan cuman ongkang-ongkang kaki juga nggak bakal miskin dia, kata Liana melihat Melinda yang mendadak berpikir. Kini Melinda berpikir, beginikah rasanya jadi snob? Sebenarnya gimana sih ceritanya kalian kenal? Kita baru 2-3 kali ini kan ketemu kan? Anjani dan Melinda lihat-lihatan. Sebetulnya ini yang ketiga, ujar Anjani. Hah? Yang satu lagi pas kapan? Kok gue nggak ingat? Yang pertama, lu tidur di rumah gue, Di. Lu nggak lihat pas dia datang. Lu cabut, dia datang. Mungkin Melinda lihat lu yang nggak lihat dia. Gitu kan, Mel? Iya benar. Gue ketemu Anjani karena waktu itu mau labrak dia. Kini Melinda sudah berlu gue ke mereka berdua. Hah? Beneran? Anjani. Beneran? Beneran? Ke arah Melinda. Iya, benar. Kenapa? Wajah Liana nampak bingung. Laki gue kliennya Anjani. Buset dah. Mereka bertiga berdiam. Awkward moment. Lalu pelan-pelan saling lihat. Lalu saling menahan senyum. Kini tak bisa ditahan. Tawa mereka bertiga meledak. Pengunjung lain langsung melihat ke arah mereka. Penasaran, apa yang ditertawakan 3 perempuan sosialita itu? Begitu. Yeay, Keren banget. keren Begitulah banget, cuplikannya. keren banget. Cuplikan Anjani. Jadi pengen baca novel Anjani nih abis ini nih. Nah, mungkin Mbak Ana Kok suaminya jadi klien Anjani? Nah, ini mungkin aku akan share apa namanya sinopsisnya. Oke, nah ini mungkin bisa ya, suaraku Oke, silakan. sudah Udah. Oke. Tadi ketimpa lagi. Ya, nah ini sinopsis singkat dari novelnya Mbak Ana Mariam yang berjudul Anjani ya. Jadi buat teman-teman yang mau baca bisa langsung akses di Lentera App dan cari Anjani di Lentera App. Nah, itu tadi peluncuran buku Anjani milik Mbak Ana Mariam. Jangan kemana-mana karena kita masih ada satu lagi nih. Kita mau mengumumkan penanya terbaik ya. Penanya terbaik yang tadi sudah mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan merchandise eksklusif dari Lentera. Mbak Ana boleh pilih mungkin salah satu penanya terbaik. Nge-lag nih kayaknya nih. Nge-lag. Oke, sambil nge-lag mungkin kita akan pindah ke satunya lagi. Jadi memang selain penanya terbaik, Terbaik. ya, ini mungkin ya, itu suara siapa? Suara Mbak Ana, cuman gambarnya nge-lag nih. Oh, tapi nge-lag. Oke. Oke, ini mungkin kita roulette dulu ya sambil nunggu Mbak Ana lebih lancar. Oke, nah ini kita mau spin roulette dulu. Ini kita pilih salah satu peserta yang beruntung mendapatkan merchandise eksklusif dari Lentera. Kita klik. Oh, oke. Betul. Fadila, Nur adakah? Fadila ada nggak nih? Kalau hadir boleh resen biar kita bisa hubungi lebih lanjut. Kalau nggak ada kita putar lagi. Ada nggak? Bentar ya, aku cari ya. Coba Kiki mohon dibantu. Nur Fadila. Kalau aku ketik nggak ada namanya nih. Oke, berarti kita Ada nggak putar sih ya? lagi. Ada nih Kak. Ada ya. Oke, berarti kita putar lagi sekali lagi. Tipis. Eni Astuti, adakah? Tadi harusnya ada deh. Iya, tadi ada ya, join.
Oh, masih ada, masih ada. Masih ada, ye, oke. Ya, silahkan. Angkat tangan ada nggak nih? Kak, ini masih hadir nggak ya? Ada Ada sih kalau di partisipannya. partisipannya ada, tapi boleh Masih ada. masih ada ya. NES Mm-mm. Kiki boleh nanti Kiki tolong message minta kontaknya untuk kita hubungi lebih lanjut. Nah, sekarang berarti pilihan penanya terbaik versi Mbak Ana. Silakan Mbak Ana. Iya. Oke. Nge-like lagi nih. Like lagi. Yang ke video menanyakan tentang penggunaan bahasa lokal. Penggunaan Oh, bahasa lokal. Oke, berarti tadi Belen ya. iya, Belen Belen Amanda. Amanda. Yeay. Selamat, Kak Belen. Oke, ini nanti kita japri juga setelah ini. Nah, berarti sudah diumumkan nih satu peserta yang beruntung dan juga satu penanya terbaik. Berarti tandanya juga webinar kita hari ini sudah di akhir acara. Ya, dan tadi ada teman-teman yang juga nanya apakah materi hari ini akan dikirimkan. Nah, nanti tunggu aja karena juga kita akan mengirimkan sertifikat ya buat peserta yang sudah join pada webinar kita kali ini. Mundur 3 menit karena tadi durasinya juga agak panjang penjelasannya. Tapi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah stay sampai akhir acara. Terima kasih juga untuk Mbak Ana Mariam yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Buat teman-teman yang juga sudah bertanya, teman-teman dari Sumatera Selatan, dari Bandung, terus juga tadi aku tahu ada yang dari Aceh juga, dari Jakarta, Bogor, dan daerah lainnya. Thank you banget udah bergabung dengan kami. Nah, ini mungkin Kiki ada yang mau disampaikan untuk penutup, silakan. Untuk penutup, nggak ada sih. Aku cuma mau ngucapin terima kasih banyak aja udah hadir di webinar Lentera. Semoga next webinar juga pada ikutan lagi ya, karena pastinya kita ada materi-materi yang seru-seru juga. Betul. Dan mungkin sebelum kita tutup, juga kita mau jelasin juga bahwa kegiatan Lentera nggak hanya sampai di sini aja, karena yang paling dekat, kita juga akan ada belajar bareng Lentera off air. Kalau yang sekarang ini on air, kita akan gelar juga nih yang Ghost to Campus, gitu ya. Bahas apa, Kak? Bahas materi yang sama, lebih dalam lagi bersama dengan Mbak Ana Mariam, dan juga nantinya akan ada narasumber dari sutradara gitu. Nah, di mana acaranya ditunggu aja informasinya atau buat teman-teman di sini baik yang sekolahnya mau didatengin sama Lentera atau yang kampusnya juga mau didatengin sama Lentera, boleh kontak kita melalui Instagram tadi ya, kontak yang sudah diinfokan Kiki, DM ke media sosial Lentera di @lentera.app atau hubungi ke email dan juga ke WhatsApp Lentera di 0819 5041 540. Ya, jadi buat teman-teman yang sekolahnya nih mau kita berikan pelatihan gratis, bisa hubungin kami. Nah, nggak sampai di situ juga, karena di Desember nanti kita juga akan ada lomba film pendek. Nah, jadi buat teman-teman yang ikut BBL reguler pada hari ini, diharapkan juga bisa mengikuti perlombaannya ya, karena nanti hadiahnya gede banget, Benar. uang tunai, berapa? Ditunggu aja informasinya. Tapi teman-teman bisa dipersiapkan dulu nih dari sekarang. Nah, filmnya itu juga ada syaratnya. Hanya boleh mengangkat cerita atau mengadaptasi cerita dari buku-buku yang ada di Lentera App. Nah, tadi juga udah dikenalin kan bukunya Mbak Ana Mariam yang berjudul Anjani. Teman-teman bisa baca, bisa terapin teknik yang tadi sudah diterangkan oleh Mbak Ana Mariam gitu kan ya. Terus dialihwahanakan menjadi film pendek atau bisa pilih juga nih naskah-naskah lainnya yang ada di Lentera App. Oke, itu aja informasi dari aku. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya dan sampai jumpa. Selamat siang, Sampai jumpa. bye-bye. Bye-bye. Thank you. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih. kasih. Dadah teman-teman SMK. Bye. Thank you ya, Bye. SFK. Kita dikasih love. Bye-bye. Bye-bye. Semangat sekolahnya. Terima kasih Bu. Udah kamu unmute ininya. Dadah. Terima kasih. Kegiatan Lentera berikutnya ya, yang
Nanti kita akan ada lagi kok kegiatan belajar bareng lenteranya. Lap, 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 lap. Nggak bisa. Selamat sekolah lagi. Satu,